Bab 91, Kecemburuan. Di wilayah utara negara bagian Huang, ketika delegasi dari Gunung Su tiba di pintu masuk reruntuhan abadi, para pemimpin sekte dan tetua dari aliansi bela diri, paviliun abadi penyelidikan, kuil naga tersembunyi, kuil tak terukur, dan sekte pemurnian telah berkumpul. Di atas reruntuhan abadi, awan keberuntungan 5 warna menyelimuti langit, berkumpul tanpa bubar. Gunung Su akhirnya tiba. Master paviliun penyelidikan paviliun abadi masih memiliki wajah sedingin es. Di sisinya berdiri para jenius tak tertandingi dari Enquiry Immortal Pavilion, termasuk Zheng Yeqiu, Xiao Menger, dan Xianing Sui, yang berdiri tegak di puncak gunung, rok mereka berkibar tertiup angin, seperti dewa surgawi. Tetua Kumu dan Tetua Luo Feng, dua tetua paviliun abadi penyelidikan, juga termasuk di antara kontingen paviliun abadi penyelidikan. Semua orang dari 5 sekte utama serentak mengalihkan pandangan mereka ke arah rombongan yang datang dari Gunung Su. Mata jernih Xiao Menger dan Xianing Sui menunjukkan riak emosi. Luo Feng, saat melihat Lu Changsheng di antara para tetua Gunung Su, yang mendapat keistimewaan untuk mengikuti di sisi pemimpin sekte Taiyuan, sekilas rasa iri muncul di matanya. Lu Changsheng telah menjadi seorang jenius yang terkenal di antara 6 sekte utama setelah debutnya yang luar biasa di pertemuan 6 jalan, sementara Luo Feng, meskipun dia adalah salah satu murid langsung dari Master Pavilion, masih hanya berada di lapisan kedua alam Istana Dao dan tidak terlalu dihargai oleh Master Pavilion. Dari segi penampilan saja, Luo Feng merasa ia sudah kalah telak. Dibandingkan dengan Lu Changsheng, dia pasti merasa rendah diri. Bandingkan diri sendiri dengan orang lain, dan itu cukup membuat seseorang mati karena iri. Luo Feng menyadari bahwa tatapan Xianing Sui ke arah Lu Changsheng penuh dengan kekaguman, namun dia tidak pernah memperhatikan dirinya sendiri, berurusan dengannya hanya dalam urusan resmi, yang semakin menyulut kecemburuannya saat dia mengepalkan tangannya secara diam-diam, cepat atau lambat, aku akan mendapatkan Xia. Lu Changsheng mengalihkan pandangannya ke kerumunan, memperhatikan bukan hanya para jenius muda dari berbagai sekte yang pernah ditemuinya di pertemuan 6 jalan tetapi juga beberapa tetua alam Istana Dao yang belum pernah ditemuinya sebelumnya. Jelaslah bahwa 6 sekte utama sangat serius terhadap warisan di dalam reruntuhan abadi, setelah mengirimkan para jenius alam Istana Dao mereka. Kalau saja tidak karena kekuatan tolak energi dunia di dalam reruntuhan abadi terhadap para kultivator di atas alam Istana Dao, para pemimpin sekte dari 6 sekte utama mungkin akan secara pribadi memasuki keributan itu. Ada kehadiran sekte iblis di pintu masuk reruntuhan abadi, sepertinya mereka sudah masuk mendahului kita. Master Taiyuan mendeteksi aura sisa sekte iblis dan mengernyitkan alisnya sedikit. Master Kuil Yu, Anda ahli dalam perhitungan ramalan, dapatkah Anda meramalkan keberuntungan dan kemalangan dari usaha ini? Semua mata segera tertuju pada kepala Kuil Yu Xuanji dari kuil naga tersembunyi. Yu Xuanji menggelengkan kepalanya, kekuatan dunia menghalangi reruntuhan abadi, dan dengan kultivasiku, aku tidak dapat menghitung misteri surga. Sebelum tetua alam Istana Dao dari 6 sekte utama memasuki reruntuhan abadi, Grandmaster Chen memberikan ceramah, meskipun 6 sekte utama kita bersaing, kita adalah cabang dari pohon yang sama. Sekte manapun yang memperoleh warisan, 5 sekte lainnya tidak boleh menyimpan dendam. Jika kita bertemu tetua dari sekte iblis, kita harus bersatu melawan musuh bersama dan tidak boleh saling bertarung. Kalian semua harus mengingat ini. Jika ada yang melanggar perjanjian ini, terlepas dari siapapun mereka akan menghadapi pemusnahan bersama oleh ke-6 sekte utama saat mereka kembali. Para tetua alam Istana Dao dari 6 sekte utama berdiri dengan hikmat. Sikap 6 pemimpin sekte itu jelas, boleh ada persaingan, tapi tidak boleh ada pertikaian internal, tidak boleh ada yang menindas rakyatnya sendiri. Ini adalah jimat transmisi suara 1000 mil, tingkat 6. Jika kamu menghadapi bahaya, kamu dapat meminta bantuan dari sekte lain. Master Kuil Naga tersembunyi Yu Xuanji membagikan 2 jimat tingkat 6 kepada murid utama masing-masing sekte. Li Changye, setelah pertemuan 6 jalan berakhir, aku menciptakan sebuah teknik bela diri. Meskipun belum sepenuhnya disempurnakan, teknik itu sudah setara dengan teknik bela diri tingkat surga. Setelah urusan kita di sini selesai, mari kita adakan pertandingan persahabatan. Hanya dalam hal teknik bela diri, aku yakin aku bisa mengalahkanmu. Pemimpin tim aliansi bela diri, murid utama Ye Wen, memulai percakapan dengan Li Changye. Oh, apakah teknik bela diri tingkat surga milikmu ini punya nama? Li Changye menatap lurus ke arah Ye Wen, yang pernah berkompetisi dengannya di pertemuan 6 jalan. Fakta bahwa Ye Wen telah mengembangkan teknik bela diri tingkat surga di alam Istana Dao sudah cukup untuk menunjukkan bakatnya yang menakjubkan dalam ilmu bela diri. Saya menamakan teknik bela diri ini, Wing Chun Fist. Wing Chun. Lu Changsheng merasa nama teknik bela diri ini terdengar agak familiar. Lu Changsheng melirik kelompok paviliun abadi penyelidikan, tatapan Xianing Sui bergeser tidak wajar ke satu sisi saat mata mereka bertemu. Tidak ada waktu untuk disia-siakan, saatnya memasuki reruntuhan abadi agar keempat sekte iblis besar tidak mendapatkan warisan di depan kita. Master Paviliun Peri mengingatkan semua orang. Tuan Paviliun, kami pasti akan melakukan yang terbaik. Zheng Yeqiu,
murid langsung utama dari Paviliun Abadi Penyelidikan, bersama dengan Xia Menger, Xia Ningsue, Kumu, Luo Feng, dan tetua lainnya, memimpin dalam memasuki reruntuhan abadi. Buddha Amitabha, guru Mingzi dari kuil tak terukur memimpin para biksu kuilnya untuk memasuki reruntuhan abadi tak lama kemudian. Sword Flight digunakan oleh para jenius dari faksi-faksi utama dan istana Dao seperti Gunung Su, Aliansi Bela Diri, Sekte Pemurnian, dan Kuil Naga tersembunyi, saat mereka menyerbu ke dalam reruntuhan abadi. Saat rombongan Gunung Su diselimuti oleh kilatan cahaya putih, dan setelah menghilang, mereka muncul di atas hutan kuno yang luas. Apakah ini bagian dalam reruntuhan abadi? Lu Changsheng hanya bisa melihat hamparan hutan kuno yang tak terbatas. Zhao Wuyan berbicara dari sampingnya, gua tempat tinggal ini kemungkinan besar adalah dunia yang dibuka oleh Kaisar Abadi Pohon Ilahi sendiri, namun, ruang ini tampaknya agak terlalu luas. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukan harta karun atau warisan yang ditinggalkan oleh Kaisar Abadi? Kita akan terbagi menjadi 6 kelompok, semuanya bergantung pada keberuntungan. Jika kita menghadapi sekte iblis atau bahaya lainnya, kita akan menggunakan jimat transmisi suara 1000 mil untuk meminta bantuan. Baiklah. Tim dari 6 sekte utama masing-masing memilih satu arah untuk dijelajahi, meningkatkan efisiensi 6 kali lipat. Namun, dengan melakukan itu, jika mereka bertemu dengan salah satu sekte setan besar atau jebakan di reruntuhan abadi, tingkat bahayanya akan meningkat pula. Xia Ningsue melirik Lu Changsheng dengan tatapan mata yang tidak jelas sebelum pergi. Lu Changsheng merasakan tatapan tidak bersahabat dari dalam tim Paviliun Abadi Penyelidikan, datangnya dari tetua Luo Feng yang pernah ditemuinya sebelumnya. Luo Feng, yang hanya berada di lapisan kedua alam Istana Dao, tidak menimbulkan ancaman apapun bagi Lu Changsheng. Kecemburuan di mata Luo Feng mungkin karena sikap Xia Ningsue terhadapnya tidak buruk. Kasihan sekali orang bodoh yang sedang jatuh cinta. Lu Changsheng tidak memedulikannya lagi. Saat memasuki reruntuhan abadi, 6 sekte utama menempuh jalannya masing-masing, masing-masing mencari nasib abadi mereka sendiri, semuanya bergantung pada keberuntungan. Di dalam reruntuhan abadi, kita mungkin bertemu dengan sekte setan besar asli, dan pembudidaya asli kapan saja kita harus berhati-hati. Pada malam hari, kami akan bergantian berjaga. Dipahami. Kelompok Gunung Su terbang di atas pedang mereka, indera ketuhanan mereka yang kuat menyapu seluruh hutan kuno yang luas di bawah, mengejutkan burung-burung yang tak terhitung jumlahnya. Sungguh luar biasa bahwa ada binatang iblis yang berkultivasi di dunia ini. Namun, dibandingkan dengan dunia luar, energi spiritual di sini tidak begitu kaya, dan binatang iblis cenderung lebih lemah. Lu Changsheng dapat merasakan banyak binatang iblis mulai dari alam pendirian fondasi hingga alam inti emas menggigil di hutan kuno, yang membuatnya terkejut. Reruntuhan abadi tampak seperti dunia kecil yang tertutup, lengkap dengan siang dan malam serta bintang-bintang. Banyak binatang iblis yang berkultivasi dan berkembang biak di sana, dan mungkin bahkan ada pembudidaya asli yang berlatih di dalamnya. Setelah mencari selama 3 hari, kelompok Gunung Su tidak menemukan harta atau warisan apapun, jadi mereka menetap untuk beristirahat di samping sebuah danau raksasa yang membentang sejauh 300 mil. Pemimpin sekte, Li Changye, mengedarkan ki sejatinya untuk membuat api unggun. Kelompok Gunung Su duduk di sekitar api unggun, bermeditasi untuk memulihkan ki sejati mereka. Lu Changsheng menemukan bahwa simulator magang murid tidak terpengaruh oleh kekuatan dunia di reruntuhan abadi, dan dia biasanya masih bisa memberi hadiah berupa barang kepada murid-muridnya. Bab 92, Naga Banjir Ekstra Akhir Pekan. Ding, kau telah menghadiahkan muridmu, Lin Qingxi, dengan jimat kelas 4, jimat api pemisahan, dan menerima imbalan 6.000 kali lipat untuk pengajaran, jimat kelas 7, jimat Dewa Zurong. Lu Changsheng terus menghadiahkan Lin Qingxi dengan barang-barang di dalam reruntuhan abadi dan memperoleh jimat kelas 7 kedua, jimat Dewa Zurong. Ini adalah jimat yang digunakan untuk menyerang. Dengan memberi hadiah jimat api pemisah, ada kemungkinan besar untuk mendapatkan hadiah balasan berupa jimat Dewa Zurong. Selama aku memberi hadiah beberapa lusin kali lagi, tidak perlu merasa sakit hati menggunakan jimat Dewa Zurong di masa mendatang. Di antara jimat penyerang yang dibawa Lu Changsheng adalah jimat kelas 7, jimat Dewa Zurong, jimat kelas 8, jimat pengusiran setan guntur ilahi, Del. Mengingat sifat Lu Changsheng yang berhati-hati, dia selalu menyiapkan berbagai jimat, pil ramuan, dan harta ajaib setiap saat. Lagi pula, seseorang hanya punya satu kehidupan. Chen Yao, tetua ini memberimu beberapa jimat untuk perlindungan diri. Setelah memperoleh artefak abadi, Lu Changsheng berada dalam suasana hati yang sangat baik dan menghadiahi Chen Yao dari puncak Bimun dengan beberapa jimat. Chen Yao, yang memiliki fisik wanita misterius 9 surga dan menjalin hubungan dekat dengan murid pertamanya Lin Qingxi, kerap kali menerima harta karun tambahan dari Lu Changsheng setiap kali ia menghadiahi Lin Qingxi jika dia hadir. Kalau saja tetua tertinggi meninggal suatu hari nanti, Lu Changsheng bisa memiliki murid tambahan yang murah. Bagaimana ini bisa pantas? Chen Yao belum mengangkat Lu Changsheng sebagai gurunya, jadi bagaimana dia bisa menganggapnya muridnya?
Kamu adalah teman Kingzi dan juga dianggap setengah murid puncak King Yun kami, jadi terima saja. Terima kasih, Tetua Lu. Mengetahui bahwa Lu Changsheng tidak suka jika generasi muda menolak hadiah, Chen Yao menerimanya. Chen Yao tanpa sengaja melirik Lin Kingzi, mengetahui bahwa Lu Changsheng telah mengakui persahabatan antara dirinya dan Lin Kingzi. Murong, menyadari keributan di samping Lu Changsheng, tak dapat menahan diri untuk tidak meliriknya. Lu bisa dengan santai mengeluarkan setumpuk jimat dan memberikannya dalam sekejap, bahkan kepada Chen Yao yang bukan muridnya, hal itu membuatnya sangat senang sehingga dia tidak mengabaikannya. Tampaknya memang ada orang aneh seperti itu di dunia ini. Keesokan harinya, kelompok Gunung Su, setelah beristirahat sepenuhnya, melanjutkan pencarian mereka di reruntuhan abadi. Danau ini tampaknya tidak begitu tenang. Indra ketuhanan Lu Changsheng menyapu permukaan danau, tiba-tiba mendeteksi aura yang mengerikan, dan ekspresinya berubah drastis. Bukan hanya Lu Changsheng saja, tetapi Li Changye, Song Wuchuan, Murongxi, dan beberapa tetua Gunung Su yang memiliki tingkat kultivasi lebih tinggi juga menyadari kehadiran yang mengerikan di danau tersebut. Semuanya, hati-hati. Li Changye mengangkat tangan kanannya dan pedang api surgawi di belakangnya terhunus, cahaya pedangnya membelah air. Li Changye tiba-tiba melancarkan gerakan, mendorong para tetua Gunung Su lainnya segera mengumpulkan semangat dan memanggil pedang terbang mereka. Untuk sesaat, pedang Qi menyerbu ke arah langit. Adik perempuan, tetaplah di belakangku. Murongxi melindungi Chen Yao. Dia tahu bahwa makhluk di danau itu adalah sesuatu yang tidak dapat dilawan oleh Chen Yao, seorang tetua yang baru saja naik ke alam jiwa baru lahir. Pikiran Lu Changsheng tergerak, dan pedang bela diri sejati harta karun roh bawaan berkualitas tinggi telah terhunus, melindungi di depannya, melindungi dirinya dan Lin Kingzi. Tangan kiri Lu Changsheng memegang jimat kelas 7, jimat Dewa Zurong, siap untuk memulai serangan kapan saja. Keberadaan di danau itu amat mengerikan. Li Changye mengambil inisiatif untuk menyerang, menyelidiki keberadaan di dalam danau. Pedang api surgawi Li Changye membelah air, dan pedang Qi-nya menebas makhluk di dalam danau, menyebabkan kolom air meletus dan suara gemuruh yang mengerikan. Beraninya kau memasuki kediaman Kaisar Abadi, cari kematianmu sendiri. Seekor naga banjir raksasa meledak keluar dari air, panjangnya lebih dari 100 sang dengan sisik hijau, dan dalam sekejap, kilat menyambar, guntur bergemuruh, dan ombak dahsyat melonjak. Naga banjir alam pemurnian kekosongan. Sepertinya kita semakin dekat dengan kediaman Kaisar Abadi Pohon Ilahi. Li Changye memegang pedang api surgawi, ekspresinya serius. Kekosongan, alam pemurnian kekosongan. Zhao Wuyan dan tetua Gunung Su lainnya terkejut, wajah mereka berubah. Semua tetua Gunung Su yang hadir hanyalah kultivator alam Istana Dao sedangkan binatang penjaga di hadapan mereka adalah naga banjir alam pemurnian kekosongan. Untungnya, naga banjir ini berada di tahap awal alam pemurnian Void. Kita bisa mengatasinya jika kita bekerja sama. Jika itu adalah naga banjir tahap tengah atau naga banjir pencapaian agung, kita hanya akan memiliki pilihan untuk melarikan diri. Murongxi, di lapisan ke-9 alam Istana Dao, mengenali tingkat kultivasi naga banjir ini. Tekanan yang sangat mengerikan. Xiao Xiangdao berkeringat dingin. Dia membanggakan dirinya sebagai seorang jenius tak tertandingi yang memiliki fisik pedang roh, namun sebelum dia bisa dewasa, dia tampak begitu tidak berarti di hadapan naga banjir di alam pemurnian kekosongan. Jika bukan karena pedang api surgawi Li Changye yang melindunginya, aura penindasan dari naga banjir saja sudah akan menghancurkannya menjadi abu. Mengaum. Naga banjir mengangkat kepalanya ke langit dan melolong, menyebabkan gelombang melonjak dan guntur surgawi yang tak terhitung jumlahnya turun. Li Changye mengaktifkan pedang api surgawi, Lu Changsheng mengaktifkan pedang bela diri sejati, Murongxi mengaktifkan pedang tinta plum, Zhao Wuyan mengaktifkan pedang angin pengejar. Puluhan pedang terbang membubung ke angkasa, di mana Ki pedang dan Ki sejati bersatu membentuk penghalang yang menghalangi guntur surgawi. Saat guntur surgawi membombardir, Lu Changsheng terus menyalurkan Ki sejati ke pedang bela diri sejati. Iblis agung alam pemurnian Void dengan kekuatan sihir yang tak tertandingi benar-benar mengerikan. Untungnya, aku memiliki harta karun roh bawaan tingkat tinggi, dan dengan bantuan berbagai saudara dan saudari senior, jika tidak, akan sulit untuk menolaknya. Kali ini, Lu Changsheng menyadari betapa menakutkannya alam pemurnian Void. Para pemimpin 6 sekte utama dan penguasa 4 sekte iblis setidaknya memiliki tingkat kultivasi alam pemurnian kekosongan. Naga banjir di hadapan mereka hanya berada pada tahap awal alam pemurnian kekosongan, dan itu membutuhkan puluhan tetua alam Istana Dao dari Gunung Su untuk bergandengan tangan guna menghadapinya. Mengaum. Dengan raungan panjang lainnya, saat penduduk Gunung Su menggunakan pedang mereka untuk menahan guntur surgawi, naga banjir mengambil kesempatan untuk menyerang Lu Changsheng, mengibaskan ekornya yang besar ke arahnya. Kekuatan ekor naga banjir alam pemurnian Void begitu kuat sehingga bahkan seorang kultivator bela diri pemurnian tubuh akan merasa sulit untuk menahannya. Li Changye, Song Wuchuan, Zhao Wuyan, begitu pula Murongxi, Peri Qingru, dan yang lainnya, tak kuasa menahan diri untuk berteriak ketakutan.
Naga banjir ini telah berkultivasi selama bertahun-tahun dan cerdas, tahu cara menghancurkan pertahanan mereka satu persatu, dan waktu yang dipilihnya pun sangat tepat, mencegah orang lain untuk segera membantu Lu Changsheng. Seorang kultivator alam Istana Dao yang terkena ekor naga banjir alam pemurnian kekosongan memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup. Begitu cepat, Lu Changsheng hanya melihat gerakan samar datang ke arahnya dan tidak ragu menuangkan ki sejati ke dalam jimat Dewa Zurong, yang mulai menyala hebat, lalu dia melemparkannya. Jimat Dewa Zurong mengenai ekor naga banjir, memicu kobaran api yang mencapai langit, dan api Dewa Zurong yang melahap ekornya. Aduh! Naga banjir, yang dilahap api ilahi Zurong, menggeliat di antara gelombang dan api, sambil mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Api ilahi Zurong tidak dapat dipadamkan oleh air danau, ia hanya dapat padam ketika kekuatan dalam jimat itu habis. Apakah ini, jimat Dewa Zurong, kelas 7? Murong Si tercengang. Lu sebenarnya memiliki jimat kelas 7 dan tidak ragu untuk membuangnya pada waktunya. Lu, kau benar-benar merahasiakan rahasiamu. Zhao Wuyan bahkan lebih terkejut lagi. Jimat kelas 7 sangat langka dan sangat berharga. Lu Changsheng telah menggunakan satu jimat seperti itu, namun dia tidak menyesalinya. Dia memiliki dua jimat Dewa Zurong, setelah menggunakan yang satu, tersisa satu lagi. Dia juga memiliki jimat tingkat 8, pil ramuan tingkat 8, dan artefak abadi yang belum dia gunakan. Jika tujuannya adalah menyelamatkan hidupnya, berapa sih nilai jimat kelas 7 itu? Jimat Dewa Zurong tidak dapat membunuh naga banjir ini, saudara-saudari senior, mari kita bergabung dan membunuh naga banjir untuk mengambil inti emasnya. Melihat bahwa kekuatan jimat Dewa Zurong akan memudar, dan menyadari bahwa jimat kelas 7 tidak dapat memusnahkan iblis besar alam pemurnian kekosongan, Lu Changsheng menggunakan 9 bentuk bela diri sejati untuk menyerang naga banjir. Pedang ki dari pedang bela diri sejati menjangkau jarak bermil-mil. Seni sejati api mistis 9 surga. Seni pedang Taiyin. Seni pedang pengejar angin. Berbagai tetua dari Gunung Su memanfaatkan kesempatan untuk melancarkan gerakan, mengiris pedang ki yang tak terhitung jumlahnya ke arah naga banjir, dengan pedang ki milik Lu Changsheng, Li Changye, dan Murong Si terbukti menjadi yang paling spektakuler, menerangi langit dan bumi. Bab 93, Naga Banjir 3000 tahun. Inti emas, tambahan akhir pekan. Semua pedang kembali ke asalnya. Lin Qingzi memanggil pedang King Qiao, nyaris berhasil membelah 1000 helai pedang ki, menyerang naga banjir. Akan tetapi, dengan kultivasi alam jiwa baru lahirnya, 1000 helai pedang ki tidak mampu menembus sisik naga banjir. Harta karun roh yang diperoleh tingkat tinggi, pedang King Qiao, menyerang langsung ke arah naga banjir, hanya meninggalkan bekas putih samar di sisiknya, masih tidak mampu menembus pertahanannya. Kesatuan pribadi dan pedang. Kekuatan surgawi yang agung, bantulah aku menaklukkan musuhku, secepat perintah. Perintah petir tertinggi. Chen Yao dan pedang gelombang langit tampaknya menyatu menjadi satu, cahaya biru dalam aliran yang tak terhitung jumlahnya, berubah menjadi garis biru yang membumbung tinggi ke langit. Kilatan petir menyambar dan guntur bergemuruh, angin menderu kencang, jubah biru berkibar-kibar, dan kilatan petir menyambar tubuh pedang-pedang gelombang langit, cahaya pedangnya sangat menakutkan. Membunuh. Wajah cantik Chen Yao memerah karena berusaha, pedang ilahi membawa ki pedang yang agung dan cemerlang, menyerang naga banjir yang besar. Pedang ki bertabrakan dengan sisik naga, larut inci demi inci, berubah menjadi arus yang kacau. Tidak ada gunanya, kultivasiku tidak cukup untuk menggunakan kekuatan sejati dari Komando Guntur Tertinggi. Chen Yao mendapati bahwa bahkan gerakan pedang terkuat yang dapat dikerahkannya masih tidak mampu melukai naga banjir sedikitpun. Dia baru saja menerobos ke alam jiwa baru lahir, dan ilmu pedangnya hampir tidak mengancam naga banjir di tahap awal alam pemurnian kekosongan. Yang benar-benar berhasil menembus pertahanan naga banjir adalah para tetua alam Istana Dao Gunung Su seperti Li Changye, Murong Si, Song Wuchuan, Lu Changsheng, dan Zhao Wuyan, yang memiliki harta karun roh bawaan dan tingkat kultivasi yang lebih tinggi. 9 bentuk bela diri sejati, bentuk ke-6. Pedang bela diri sejati Lu Changsheng menembus sisik naga, memberikan luka berdarah pada naga banjir. Darah ungu menyembur keluar, dan naga banjir mengeluarkan lolongan kesakitan. Dengan kultivasi alam Istana Dao tingkat ke-8, Lu Changsheng menggunakan teknik pedang tingkat surga yang unggul, dan harta sihirnya adalah harta karun roh bawaan tingkat tinggi, jadi dia nyaris tidak dapat menembus pertahanan naga banjir. Kakak tertua Li Changye melancarkan seni sejati api mistik 9 surga, pedang api surgawi yang membawa kekuatan ilahi yang dahsyat, menerobos sisik naga, api ilahi menghanguskan sisik biru, menguapkan darah ungu. Keterampilan yin tertinggi milik Murong Si, sangat kontras dengan seni sejati api mistik 9 surga milik Li Changye, mengirimkan ki pedang yin yang ekstrim menembus sisik naga, membekukan meridian naga banjir menggeliat dan berjuang tanpa henti. Kekuatan kakak Murong satu juga bukan hal yang kecil. Lu Changsheng menyadari bahwa keterampilan yin tertinggi milik Murong Si tidak kalah kuat dari seni sejati api mistik 9 surga milik Li Changye. Murong Si adalah kakak perempuan Chen Yao,
dan mereka termasuk dalam faksi puncak Bimun di Gunung Su, berbeda dari cabang utama puncak 10.000 pedang di bawah orang asli Taiyuan. Meskipun jumlah pengikut puncak Bimun lebih sedikit, kualitas mereka tidak kalah dengan pengikut puncak 10.000 pedang. Murongxi dan Chen Yao sama-sama memiliki konstitusi khusus. Murongxi telah menjadi murid Gunung Su lebih awal daripada Li Changye, tetapi dia biasanya tidak menunjukkan dirinya. Di bawah pengepungan beberapa lusin tetua alam istana Gunung Su Dao dan serangan jimat tingkat 7, jimat Dewa Zurong, naga banjir dipenuhi dengan luka. Tidak menyangka bahwa saat memasuki wilayahnya, kelompok dari Gunung Su akan memiliki begitu banyak jenius tak tertandingi dan khazanah sihir bawaan. Pedang Qi memenuhi langit, bersilangan, naga banjir mengeluarkan satu teriakan sedih terakhir, tubuh besarnya runtuh. Li Changye terbang dengan pedangnya ke ruang di bawah naga banjir dan menangkap mayat pegunungan dengan fisik kuat dari alam liar abadi. Tubuh. Ledakan. Li Changye melemparkan mayat naga banjir ke tanah di samping danau. Li Changye bergumam pada dirinya sendiri, naga banjir alam pemurnian Hindari sangat berharga, tidak boleh menyia-nyiakannya. Murongxi menyarungkan pedangnya dan turun, seekor naga banjir yang telah terbentuk selama 3.000 tahun namun baru mencapai tingkat kedua dari alam pemurnian Void. Naga banjir berubah menjadi naga sejati setelah 10.000 tahun, tetapi energi spiritual dunia ini tidak cukup bagi naga banjir ini untuk berubah. Sangat mungkin bahwa naga banjir ini selalu tidur di dalam formasi, hanya terbangun saat ada penyusup datang. Bahkan tingkat kedua dari alam pemurnian Void sesulit ini. Banyak sesepuh Gunung Su menyeka keringat dingin. Untungnya, Jiaolong di reruntuhan abadi tidak dapat berkultivasi secara normal, jika tidak, setelah bertahun-tahun keberadaan Room Abadi, bukankah Jiaolong itu telah berubah menjadi naga sejati? Mengangkat. Li Changye menuangkan sejumlah besar ki sejati ke pedang api surgawi, mengerahkan kekuatan yang setara dengan 9 ekor banteng dan 2 ekor harimau, baru kemudian berhasil membelah sisik naga dan mengeluarkan inti iblis emas. Inti iblis emas ini, seukuran kepalan tangan, memiliki berbagai macam pola rumit alami di atasnya, memancarkan kekuatan iblis yang mengerikan. Inti emas naga banjir yang telah berkembang selama 3.000 tahun menjadi bentuknya. Semua orang menelan ludah, nilai inti emas naga banjir ini bukan masalah sepele. Kalau seseorang memurnikan kekuatan iblis dalam inti emas naga banjir, tingkat kultivasinya bisa meningkat satu alam penuh. Sekarang muncul masalahnya. Jiaolong dibunuh melalui upaya gabungan dari beberapa lusin tetua alam istana Dao, tetapi hanya ada satu inti emas naga banjir, jadi siapa yang harus menerimanya? Kakak senior, aku tinggal setengah langkah lagi untuk menembus lapisan ke-9 alam istana Dao, dan aku membutuhkan inti emas naga banjir ini, kata Lu Changsheng, memecah kesunyian. Lu akan memasuki lapisan ke-9 alam istana Dao. Banyak tetua menoleh untuk melihat Lu Changsheng serentak, pupil mata mereka bergetar. Selama pertemuan 6 Dao, Lu Changsheng berada di lapisan ke-5 alam istana Dao, dan sekarang, hanya dalam beberapa tahun, ia akan menyerang lapisan ke-9. Kecepatan kultivasi seperti itu sungguh menakjubkan. Bahkan Murongxi pun tidak dapat menahan diri untuk tidak meliriknya dengan kagum, adik laki-lakinya ini telah memberinya begitu banyak kejutan. Apa yang terjadi? Kupikir dengan mencapai lapisan ke-6 alam istana Dao, aku bisa mengejar Lu, tetapi jaraknya malah semakin lebar. Sebagai sesama murid Gunung Su dan dengan guru leluhur di atas, mengapa dia tidak muncul dalam mimpiku, Zhao Wuyan? Mungkinkah aku, Zhao Wuyan, tidak cukup tampan? Zhao Wuyan benar-benar frustrasi. Legenda mengenai sang guru leluhur yang muncul lewat mimpi telah menyebar ke seantero Gunung Su, semua orang percaya bahwa peningkatan pesat kultivasi Lu Changsheng disebabkan oleh sang guru leluhur yang memberikan keahlian lewat mimpi. Titik kritisnya adalah bahwa sang guru leluhur telah muncul dalam mimpi beberapa kali selama ratusan ribu tahun, dan penduduk Gunung Su tidak meragukannya. Lagi pula, Master Leluhur Gunung Su merupakan sosok agung yang telah naik ke surga ratusan ribu tahun yang lalu, bahkan petunjuk sepintas dalam mimpi dapat membawa manfaat besar bagi yang dikunjunginya. Sialan, Guru Lin Qingzi akan mencapai tingkat kultivasi yang sama dengan guruku, gerutu Xiao Xiangdao, setelah mendengar bahwa Lu Changsheng akan melangkah ke lapisan ke-9 dari alam istana Dao, setara dengan Li Changye. Dia telah mengangkat Li Changye sebagai gurunya, sementara Lin Qing telah mengangkat Lu Changsheng sebagai gurunya, yang saat itu hanyalah seorang tetua di lapisan ke-9 alam jiwa baru lahir. Belum genap 10 tahun berlalu, dan Lu Changsheng sudah hampir mencapai lapisan ke-9 alam istana Dao. Karena Lu sangat membutuhkannya, dan ada kemungkinan besar bahwa setelah terobosannya, dia mungkin memasuki alam pemurnian Void dan menjadi tetua tertinggi, melindungi Gunung Su, inti emas naga banjir ini akan diberikan kepada Lu. Apakah ada yang keberatan? Kata Li Changye dengan murah hati, tidak menginginkan inti emas itu sendiri tetapi bersedia memberikannya kepada Lu Changsheng. Li Changye, seperti manusia sejati Taiyuan, mempertimbangkan situasi dari sudut pandang Gunung Su. Dengan kemajuan kultivasi Lu Changsheng yang pesat, sangat tidak mungkin dia akan terjebak di lapisan ke-9 alam istana Dao, langkahnya ke alam pemurnian kekosongan tampak hampir pasti.
Penambahan pembangkit tenaga Void Refinement Realm lainnya ke Gunung Su akan membuat mereka bisa tidur lebih nyenyak. Aku, Lu Changsheng, bukanlah orang yang tamak. Aku bersedia memberikan pil eliksir kelas 6 dan pil eliksir kelas 7 sebagai kompensasinya, tegas Lu Changsheng, yang meyakini pentingnya membalas kebaikan dan dendam tanpa memaksakan paksaan moral kepada orang lain. Kepada para tetua seperti Li Changye, Mu Rongxi, dan Song Wuchuan, yang telah berusaha lebih keras, Lu Changsheng menawarkan pil eliksir kelas 7 sebagai kompensasi, sementara memberikan pil eliksir kelas 6 kepada para tetua alam istana Dao lainnya. Menerima pil eliksir sebagai kompensasi, para tetua, dengan mata terbelalak dan ekspresi tanpa kata-kata, tidak mengeluh. Bab 94 Perangkap. Selain inti emas naga banjir, Li Changye juga memotong tanduk naga, gigi naga, urat naga, dan material surgawi serta harta duniawi lainnya. Begitu kita kembali ke Gunung Su, kita akan membagikan harta karun ini. Sepakat. Semua orang cukup puas dengan hasilnya. Mari kita istirahat sebentar lalu melanjutkan perjalanan kita. Kelompok dari Gunung Su, setelah pertempuran hebat dengan naga banjir alam pemurnian kekosongan lapis kedua, telah menghabiskan sejumlah besar ki sejati dan sangat butuh istirahat. Lu Changsheng menelan pil roh surgawi untuk memulihkan ki sejatinya. Setelah itu, Lu Changsheng mulai memurnikan kekuatan iblis dari inti emas naga banjir berusia 3000 tahun, mengubahnya menjadi ki sejatinya sendiri. Tingkat kultivasi Lu Changsheng bahkan mengalami kemajuan lebih jauh. Fisik khusus Lu Changsheng adalah tubuh Taois bawaan, bukan fisik Dewa Raja Bela Diri, jadi dia tidak bisa begitu saja menelan inti emas naga banjir berusia 3000 tahun itu secara utuh, atau tubuhnya pasti akan meledak dan dia akan mati. Lu Changsheng hanya bisa perlahan-lahan memurnikan kekuatan iblis inti emas naga banjir di luar sebelum menyerapnya ke dalam tubuhnya. Laut Ki Lu Changsheng terus meluas, dan mikrokosmos batinnya tumbuh sedikit demi sedikit. Menyempurnakan kekuatan iblis dari inti emas naga banjir, ki sejati Lu Changsheng memperoleh jejak kekuatan petir. Untuk menyempurnakan kekuatan iblis inti emas naga banjir berusia 3000 tahun, dibutuhkan waktu 3 hari lagi. Setelah inti emas naga banjir disempurnakan, kultivasi Lu Changsheng dapat berkembang dengan lancar, melangkah ke tingkat ke-9 alam istana Dao, dengan ki sejatinya yang juga membawa petir naga banjir. Setelah beristirahat, rombongan dari Gunung Su melanjutkan perjalanannya. 2 hari kemudian, di ujung hutan kuno yang luas, sebuah tebing muncul. Di tengah-tengah reruntuhan abadi terdapat sebuah cekungan yang membentang ribuan mil, dan di tengah cekungan tersebut berdiri sebuah pohon kuno yang tingginya mencapai 10.000 kaki, yang dapat dilihat oleh kelompok dari Gunung Su bahkan dari tepi tebing. Kami menemukannya. Li Changye dan para tetua Gunung Su lainnya bersukacita, hampir yakin bahwa kediaman Kaisar Abadi Pohon Ilahi ada di dalam pohon kuno itu. Li Changye. Selain Gunung Su, puluhan seberkas cahaya mendekat, tiba di tepi cekungan hampir bersamaan dengan kelompok Gunung Su. Lu Changsheng melihat ke arah para pendatang baru ini, mereka adalah Ye Wen dan tetua lainnya dari Aliansi Bela Diri. Tampaknya Gunung Su dan Aliansi Bela Diri memiliki keberuntungan terbaik, karena telah menemukan kediaman Kaisar Abadi Pohon Ilahi terlebih dahulu. 4 sekte iblis utama mungkin juga ada di dekat sini. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Mengenai harta atau warisan, itu terserah takdir. Sepakat. Li Changye dan Ye Wen segera membuat kesepakatan untuk bersama-sama menjelajahi pohon kuno di tengah cekungan. Lu Changsheng melirik kelompok dari Aliansi Bela Diri. Kekuatan Aliansi Bela Diri tidak bisa diremehkan, mereka juga memiliki 2 kultivator di tingkat ke-9 alam istana Dao. Bersama-sama, Gunung Su dan Aliansi Bela Diri memiliki 4 tetua di tingkat ke-9 alam istana Dao, dan bahkan lebih banyak lagi di tingkat ke-8. Sungguh pohon purba yang menakjubkan, lebih tinggi dari gunung dan berdiri selama 1.000.000 tahun tanpa tumbang. Lin Qingzi menatap pohon kuno yang menembus awan dan tidak bisa menahan rasa kagum. Tim dari Gunung Su dan Aliansi Bela Diri terbang cepat menuju pohon kuno itu. Saat mereka semakin dekat, pohon tua itu tampak sebesar gunung. Namun, itu memang sebuah pohon. Mencacah. Lu Changsheng melepaskan pedang bela diri sejati, menyerang pohon kuno. Dentang. Pedang bela diri sejati terdengar seakan-akan telah menghantam besi 9 surga dengan bunyi benturan yang keras, hanya meninggalkan bekas halus pada pohon kuno itu. Dibandingkan dengan besarnya pohon kuno itu yang seperti gunung, goresan-goresan itu tidak berarti apa-apa. Pohon kuno ini sungguh menakjubkan. Lu Changsheng diam-diam merasa takjub. Kelompok itu mengelilingi pohon kuno tetapi tidak dapat menemukan pintu masuk ke gua tempat tinggal tersebut. Mungkinkah tempat tinggal gua itu ada di atas? Li Changye, Lu Changsheng, Mu Rongxi, Ye Wen, dan yang lainnya serentak menatap pohon kuno yang menjulang tinggi, di tengahnya awan dan kabut berputar-putar, dengan kanopi besarnya menutupi matahari dan langit. Teknik pelacakan 10.000 li. Lu Changsheng mengirimkan seutas energi spiritual ke atas sepanjang batang pohon, mencoba menyelidiki misteri itu. Tiba-tiba raut wajah Lu Changsheng berubah, tidak bagus, ini jebakan. Kelompok itu memandang Lu Changsheng.
Mungkinkah Lu Changsheng telah menemukan sesuatu? Li Changye, kau telah ditipu. Terakhir kali, dalam pertempuran untuk menghancurkan kuil Tao, kau bersekongkol melawan kami. Kali ini, kau ditakdirkan untuk mati. Sosok menyeramkan turun dari atas pohon kuno, seorang lelaki halus berwajah dingin, menenteng pedang tulang di punggungnya, kedua tangan terkatup di belakang, menatap dingin Li Changye dan kawan-kawan. Lu Changsheng telah melihat orang ini selama pertempuran di kuil Tao yang hancur beberapa tahun yang lalu. Ekspresi Zhao Wuyan serius, putra dari pemimpin sekte Aula Reinkarnasi, Wan Daoyi, seorang jenius yang tak tertandingi seperti kakak senior kita. Itu berarti, di atas pohon kuno itu, para tetua dari 4 sekte iblis turun, berdiri di 4 sudut, masing-masing memancarkan kehadiran yang kuat, jumlahnya lebih dari 100 orang, mereka telah memasang jaring langit dan bumi. Aula Reinkarnasi, Sekte Persatuan Gembira, Lembah 10.000 Racun, Istana Pemanggil Iblis, keempat sekte iblis telah berkumpul. Dengan menyergap di sini, mungkinkah mereka secara khusus menargetkan 6 sekte utama kita? Murong Si melihat sekeliling ke arah para tetua sekte iblis, dengan para tetua dari 4 sekte iblis Dao Palace Realm tiba bersama-sama, mereka telah menyiapkan jaring langit dan bumi dengan tujuan tepat pada 6 sekte utama. Wan Daoyi berkata dengan dingin, benar, Aula Reinkarnasi kami menemukan reruntuhan abadi ini sejak lama dan sengaja membiarkan reruntuhan abadi muncul, sehingga berita itu menyebar. 6 sekte utama memang mengirimmu untuk menjelajah. 6 pemimpin sekte diisolasi oleh kekuatan dunia reruntuhan abadi dan tidak dapat masuk. Kalian tidak dapat melarikan diri dari malapetaka ini. Jika generasi muda dari 6 sekte utama benar-benar musnah, tanpa fondasi, kalian pada akhirnya akan dimusnahkan oleh kami. Apa, ini jebakan yang dibuat oleh 4 sekte iblis utama? Gunung Su dan Aliansi Bela Diri sangat terkejut. 4 sekte iblis utama sebenarnya bersedia menggunakan reruntuhan abadi sebagai umpan untuk menjebak generasi muda para tetua dari 6 sekte utama. Li Changye berhadapan dengan Wan Daoyi, apakah kalian, 4 sekte iblis utama, benar-benar yakin bisa memusnahkan kami sepenuhnya? Kami punya 6 tim, sedangkan kalian hanya punya 4 tim. Li Changye sengaja mengulur waktu, diam-diam menggunakan jimat transmisi suara 1000 mil yang diberikan oleh Yu Xuanji untuk mencari bala bantuan dari tim kuil tak terukur, kuil naga tersembunyi, paviliun abadi penyelidikan, dan sekte pemurnian. Meskipun Gunung Su dan Aliansi Bela Diri tidak kekurangan orang-orang jenius yang tak tertandingi, 2 sekte tetua alam Istana Dao yang menghadapi serangan 4 sekte iblis utama akan kesulitan untuk menangkis banyak musuh. Nada bicara Wan Daoyi masih dingin, karena kita sudah memasang jaring langit dan bumi, apakah kita akan bertindak tanpa rencana yang sangat jitu? Hehe, tetua dari Gunung Su ini sangat tampan. Bagaimana kalau berlatih jalan agung persatuan sukacita yang agung bersama saudari dan naik ke surga lebih awal? 6 sekte utama hanyalah sekelompok orang bodoh, mereka tidak mengerti kenikmatan luar biasa dari dunia manusia. Pemimpin tim dari sekte Joyous Union adalah seorang wanita cantik bergaun kuning muda, dengan mata berair yang menawan dan tubuh yang lentur, sangat genit, yang membuat hati berdebar-debar dan pikiran bergoyang. Cukup banyak tetua dari Gunung Su yang kurang berpengalaman pun kurang lebih terpengaruh hati dan pikiran mereka. Sasarannya adalah Lu Changsheng dari kelompok orang Gunung Su. Wan Daoyi berkata dengan acuh tak acuh, Liu Yuner, kultivasi orang ini tidak diketahui. Dia telah membunuh pedang penghancur, pedang Jue, pedang jahat, dan yang lainnya dari aula reinkarnasi kita. Sebaiknya kau tidak mengacaukannya. Mungkinkah Tuan Wan cemburu? Saya hanya mengingatkanmu. Saingan terbesar Wan Daoyi adalah Li Changye, tetapi untuk beberapa alasan, Lu Changsheng memberinya perasaan yang tidak terduga. Ini adalah faktor yang tidak stabil. Tatapan mata Lu Changsheng tertuju pada Liu Yuner. Meskipun kecantikannya sangat mengerikan, kultivasinya sangat tinggi. Liu Yuner, tetua generasi muda paling menonjol dari sekte Joyous Union, dikatakan memiliki kultivasi Dao Palace Realm tingkat 9. Sekarang kita dalam masalah. Untungnya, aku memiliki artefak abadi sebagai kartu trufku. Bab 95, Ular Bencana. Wan Daoyi, apakah kau berani melawanku 1 lawan 1, untuk menentukan pemenangnya sekali dan untuk selamanya? Li Changye, dengan pedang api surgawi di punggungnya dan tatapan setajam pisau, memandang ke arah Wan Daoyi, yang memimpin tim Aula Reinkarnasi. Li Changye, aku tahu kau sengaja mengulur waktu. Tapi apapun yang terjadi, kau akan mati di sini hari ini, kata Wan Daoyi, menghadap Li Changye dengan tangan disilangkan di dada, nadanya penuh dengan keyakinan yang kuat. Kita berdua berada di lapisan ke-9 Dao Palace Realm, dan kita telah bersaing selama ratusan tahun, namun kau tidak pernah menjadi tandinganku. Meskipun keempat sekte iblismu lebih banyak jumlahnya dari kami, membasmi kami akan membutuhkan biaya yang besar, balas Li Changye. Benarkah begitu? Wan Daoyi mengalihkan pandangannya kepada murid utama Lembah 10.000 Racun. Ini adalah seorang pria berpakaian hitam dengan kerudung hitam menutupi wajahnya, aura dingin menyelimutinya, dan dia memegang siau pendek suling Cina di tangannya. Suara siau yang menakutkan mulai terdengar, menggesek dedaunan di atas pohon tua, sementara angin sepoi-sepoi yang mencurigakan bertiup melewatinya.
Tidak bagus, minumlah pil detoksifikasi. Lu Changsheng mengingatkan semua orang. Kelompok itu segera mengambil pil detoksifikasi dan menelannya, yang membuat mereka merasa sedikit lega. Apa itu? Chen Yao mendongak ke kanopi yang menutupi langit dan melihat sepasang mata ular besar bersinar dengan cahaya hijau seperti hantu yang dengan rakus mengamati manusia kecil di bawahnya. Pupil mereka yang berbentuk celah tampak menakutkan. Kulit kepala Chen Yao terasa geli. Binatang purba ini bahkan lebih mengerikan daripada naga banjir yang pernah mereka lihat sebelumnya. Mungkinkah ini ular bencana yang legendaris? Seru Murongxi, mengenali makhluk iblis kuno ini. Teks kuno mencatat bahwa ketika ular piton ini muncul, bencana turun, ular bencana dewasa berada di alam pemurnian kekosongan. Murid utama dari lembah 10.000 racun, berpakaian hitam dan berkerudung, berbicara dengan nada sinis, kau cukup berpengetahuan. Ini adalah makhluk iblis yang nyaris tak bisa kita kendalikan di reruntuhan abadi ini. Dengan kultivasi alam pemurnian Void, misi awalnya adalah untuk menjaga pohon kuno ini. Di reruntuhan abadi ini, ia adalah entitas yang tak terkalahkan. Mendesis. Ular malapetaka melingkar di dahan pohon, lidahnya yang merah bercabang menjulur keluar, bunyinya menyebabkan bulu kuduk meremang pada kulit semua orang. Tekanan yang mengerikan terpancar darinya, ular malapetaka itu tersembunyi di antara dedaunan, tetapi Lu Changsheng dapat merasakan besarnya makhluk ini, yang tubuhnya memanjang sedikitnya 100 sang satuan panjang. Lu Changsheng menelan ludah dan dengan cepat memperhitungkan dalam benaknya bagaimana cara menghadapi binatang buas ini. Metode penyelamatan terkuat yang dimiliki Lu Changsheng adalah kuali naga yin yang artefak abadi di dalam dirinya. Bahkan dengan kultivasi lapisan ke-8 Dao Palace Realm, dia tidak yakin bisa membunuh ular bencana dari Void Refinement Realm. Kecuali jika kultivasinya naik ke lapisan ke-9 alam Istana Dao. Selain itu, metode serangan Lu Changsheng termasuk jimat Dewa Zurong tingkat 7, mantra pengusiran setan petir ilahi tingkat 8, dan ramuan tingkat 8, pil kekuatan naga kaisar merah. Kecuali benar-benar diperlukan, Lu Changsheng tidak akan meminum pil kekuatan naga kaisar merah, yang dapat meningkatkan kultivasinya untuk sementara. Kekuatan pil kekuatan naga kaisar merah terlalu kuat untuk ditangani oleh tubuh seseorang di alam Istana Dao, sehingga kemungkinan besar akan meledak dan menyebabkan kematian. Li Changye, apakah kamu yakin sekarang? Wan Daoyi memandang Li Changye, Lu Changsheng, dan teman-teman mereka dengan tatapan mengejek. Kuil naga tersembunyi, kuil tak terukur, paviliun abadi penyelidikan, dan sekte pemurnian akan tiba secara berurutan. Aku akan melindungi bagian belakang, kalian semua mundur ke lokasi yang disepakati. Li Changye mengirim pesan telepati kepada semua orang. Zhao Wuyan terkejut, tapi kakak, bagaimana mungkin kamu bisa bertahan melawan ular bencana dan 4 sekte iblis sendirian? Song Wuchuan berkata dengan lembut, percayalah pada kakak. Li Changye, bisakah kamu melakukannya? Ye Wen dari aliansi bela diri memandang dengan heran ke arah Li Changye, yang berencana untuk melindungi bagian belakang sendirian. Aku punya cara untuk melarikan diri. Untuk pasukan Gunung Su, Tetua Murong, Saudara Song, dan Lu akan memimpin. Baiklah. Melihat Li Changye percaya diri, dan mengetahui bahwa ia pasti memiliki beberapa metode penyelamatan nyawa yang tidak mereka ketahui, yang lain tidak ragu lagi. Melarikan diri. Orang-orang dari Gunung Su dan aliansi bela diri terbang menjauh dengan pedang mereka, menuju ke arah yang menjauh dari pohon kuno dan ular bencana. Keempat tetua dari Sekte Iblis hendak mengejar namun dihalangi oleh Li Changye. Li Changye, kau ingin berperan sebagai penyelamat, tetapi pertanyaannya adalah, bisakah kau menghentikan kami semua? Hari ini, kejeniusan Gunung Su yang tak tertandingi akan musnah di sini. Wan Daoyi tidak percaya Li Changye dapat menahan mereka. Paling banter, dia akan mengorbankan dirinya sendiri hanya untuk mengulur waktu bagi pelarian Gunung Su dan anggota aliansi bela diri. Li Changye, kau telah membunuh banyak tetua dan murid lembah 10.000 racun. Hari ini, hutang darah akan dibayar dengan darah. Sekte Persatuan Gembira kita juga kehilangan para tetua di tangan pedangmu. Senang rasanya bisa menghentikan kejeniusan Gunung Su yang tak tertandingi sejak awal. Hahaha. Para tetua dari 4 sekte iblis utama semuanya melontarkan komentar mengejek, ingin melihat ekspresi putus asa Li Changye. Namun, Li Changye tetap tenang dan kalem. Tahukah kau mengapa aku sudah berada di alam Istana Dao tingkat 9 selama bertahun-tahun tanpa melangkah ke alam pemurnian kekosongan? Anda, para tetua sekte iblis yang hadir merupakan veteran licik di dunia persilatan selama bertahun-tahun, dan mereka dengan cepat memahami makna di balik kata-kata Li Changye. Hari ini, aku, Li Changye, telah memutuskan untuk melampaui kesengsaraan di sini. Dengan teriakan keras dari Li Changye, awan gelap berkumpul di atas pohon kuno, kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Bahkan kekuatan dunia dari reruntuhan abadi tidak dapat menghalangi petir kesengsaraan surgawi yang turun. Bajingan. Dengan wajah penuh keterkejutan, Wan Daoyi, Liu Yuner, dan tetua sekte iblis lainnya tidak percaya Li Changye benar-benar melampaui kesengsaraan saat itu juga. Semua tetua sekte iblis yang hadir berada di alam Istana Dao,
dan kesengsaraan surgawi yang dipicu oleh terobosan Li Changye dari alam istana Dao ke alam pemurnian kekosongan dengan tubuh belantara abadinya, bahkan gelombang sisa adalah sesuatu yang hampir tidak dapat mereka tahan. Wan Daoyi buru-buru berteriak, cepat, tinggalkan tempat ini. Ledakan, ledakan, ledakan. Kesengsaraan surgawi turun dan badai petir yang tak terhitung jumlahnya pun turun. Li Changye mengeluarkan pedang api surgawinya, menahan kesengsaraan surgawi. Petir dari 9 surga membesar di pupil matanya, semakin mendekat. Li Changye bergumam pada dirinya sendiri, apakah ini kesengsaraan surgawi? Dari alam istana Dao ke alam pemurnian kekosongan, hanya ada 3 lapisan kesengsaraan surgawi. Aku pasti bisa melampauinya. Tidak jauh dari situ, Lu Changsheng, Murong Si, dan yang lainnya menoleh ke belakang, hanya untuk melihat bahwa pohon kuno telah tenggelam oleh petir yang menerangi langit dan bumi. Song Wuchuan berkata, kultivasi kakak senior kita sudah cukup untuk melangkah ke alam pemurnian void sejak lama. Namun, dia memilih untuk mengumpulkan banyak hal, selalu menekan kultivasinya, dan itulah sebabnya dia tetap berada di alam istana Dao selama bertahun-tahun. Kakak senior kita tidak hanya menggunakan kultivasinya sendiri untuk mengulur waktu, tetapi dia menggunakan kesengsaraan surgawi untuk menahan 4 sekte iblis utama dan ular bencana. Menggunakan kesengsaraan surgawi juga. Lu Changsheng diam-diam terkejut. Tidak heran dia selalu merasa bahwa kakak laki-lakinya tidak sesederhana itu, ternyata kakak laki-lakinya sengaja menekan kultivasinya. Benar saja, setiap orang jenius yang tak tertandingi di semua sekte utama adalah pemikir yang sangat teliti, tidak ada yang biasa-biasa saja. Kakak senior kita telah memberi kita waktu, jangan ragu. Kita akan berkumpul dengan sekte lain, dan dengan 6 sekte besar yang bergabung, kita mungkin tidak akan gagal mengalahkan ular bencana. Song Wuchuan paling mengenal kakak seniornya, dan menyadari bahwa keraguan hanya akan membawa bencana. Kesengsaraan surgawi yang mengerikan berlangsung selama 1 jam penuh. 3 gelombang petir jatuh dan meratakan area itu hingga rata dengan tanah, meskipun pohon kuno itu sendiri tidak terluka. Sialan, aku ditipu lagi oleh Li Changye. Wan Daoyi tampak acak-acakan, sasaran kesengsaraan surgawi bukanlah dirinya, jadi dia selamat, tetapi itu tidak mudah, dan itu menunda pengejarannya terhadap Gunung Su dan aliansi bela diri. Tempat kesengsaraan telah hancur, dan Li Changye telah lenyap. Pergi, kejar mereka, kita tidak bisa membiarkan 6 sekte besar bersatu. Bab 96, Melacak Xia Ningsue. Di hutan lebat reruntuhan abadi, Lu Changsheng, bersama beberapa tetua dan murid Gunung Su, termasuk Lin Qingzi, bersembunyi di sebuah gua, menggunakan jimat penyembunyian untuk melindungi energi spiritual mereka. Di atas hutan lebat, para tetua sekte iblis terbang lewat dengan artefak sihir mereka. Indra ketuhanan mereka memindai hutan berulang kali, berupaya menemukan jejak Lu Changsheng dan kelompoknya. Sehari sebelumnya, keempat sekte iblis besar telah mengejar Gunung Su dan aliansi bela diri dalam pertempuran sengit, yang mengakibatkan pasukan kecil Lu Changsheng terpisah dari yang lain. Keempat sekte iblis besar memiliki keunggulan dalam jumlah, dan kecuali mereka dapat bergabung dengan tetua dari sekte lain, melarikan diri akan sulit. Teknik penyelamatan nyawaku tidak akan cukup untuk mengalahkan begitu banyak tetua sekte iblis, terutama ular bencana alam pemurnian void itu. Ia merupakan ancaman yang terlalu besar bagiku, jika ia mengarahkan pandangannya padaku, aku hanya akan memiliki kekuatan untuk 1 serangan. Lu Changsheng masih belum berhasil mencapai alam istana Dao tingkat ke-9. Terobosan membutuhkan perlindungan orang lain, dan saat ini, Lu Changsheng sedang dikejar oleh 4 sekte iblis besar, tanpa ada peluang untuk menerobos. Jika ia mencoba menerobos, fenomena yang dihasilkan antara langit dan bumi akan segera menarik para pengejar dari 4 sekte iblis besar, yang mengarah pada bencana tertentu. Di dalam gua, Lu Changsheng dan yang lainnya dari Gunung Su, termasuk Zhao Wuyan, Murong Si, Chen Yao, dan Lin Qingzi, menahan napas dan memfokuskan perhatian mereka, baru bernapas lega setelah kehadiran spiritual para tetua sekte iblis memudar. Kita telah kehilangan arah, dan mengandalkan keberuntungan untuk bergabung dengan sekte lain hanyalah angan-angan. Aduh, apakah aku, Zhao Wuyan, yang dulunya bijak dan cerdik, benar-benar akan mati di sini? Zhao Wuyan mendesah. Jika bukan karena ular malapetaka yang dikendalikan lembah 10.000 racun, penduduk Gunung Su dan aliansi bela diri tidak akan tercerai-berai di bawah pengepungan 4 sekte iblis besar. Kita tidak sebanding dengan ular bencana, menghadapi makhluk jahat seperti itu, kita hanya bisa melarikan diri. Murong Si, meski berada pada alam istana Dao tingkat ke-9, juga tidak dapat menahan ular bencana dan 4 sekte iblis besar. Ekspresi Chen Yao serius, kali ini menghadapi situasi hidup dan mati. Dengan pikiran itu, Chen Yao menyandarkan bahunya pada Lin Qingzi. Jika mereka ditakdirkan untuk tidak lolos dari malapetaka ini, apa gunanya menyembunyikan perasaan mereka? Mungkin aku punya cara untuk menemukan orang-orang dari paviliun abadi penyelidikan. Lu Changsheng mengeluarkan jimat dari dadanya. Ini adalah jimat ilahi pelarian bumi yang diberikan Xia Ningsue kepadanya sebagai hadiah terima kasih, dan Lu Changsheng belum pernah menggunakannya. Selain itu, jimat ilahi pelarian bumi memiliki aroma Xia Ningsue.
Dengan teknik pelacakan 10.000 li, Lu Changsheng, bahkan tanpa muncul, dapat menggunakan sedikit energi spiritual untuk melacak keberadaan Xia Ningsue. Walaupun metode ini mungkin tampak agak menyeramkan, Lu Changsheng tidak lagi punya kemewahan untuk mempedulikan hal itu. Bergabung dengan Inquiry Immortal Pavilion setidaknya akan meningkatkan jumlah mereka, menemukan tetua Gunung Su yang tersebar, dan mencoba bergabung dengan sekte lainnya. Lu Changsheng melepaskan gumpalan energi spiritual mengikuti aroma jimat ilahi pelarian bumi milik Xia Ningsue, memulai pelacakan lokasi Xia Ningsue. Kita harus menemukannya. Dengan sedikitnya orang di pihak Lu Changsheng dan menghadapi 4 sekte iblis besar, bahkan jika Lu Changsheng mengerahkan seluruh teknik penyelamatan hidupnya, dia tidak akan mampu menghadapi lawan sebanyak itu. Dia butuh sekutu. Rombongan itu menunggu dengan cemas selama 1 jam, dan akhirnya, raut wajah Lu Changsheng berubah. Aku sudah menemukan mereka, orang-orang dari Paviliun Penyelidikan Abadi hanya berjarak 500 li ke arah timur. Itu hebat. Zhao Wuyan berdiri dengan gembira. Dengan tingkat kultivasi mereka, jarak 500 li tidaklah berarti. Kita harus bergegas melanjutkan perjalanan kita. Lu Changsheng memimpin kelompok itu keluar dari gua tersembunyi mereka untuk bergabung dengan orang-orang dari Paviliun Abadi Penyelidikan. Mata Murongxi berkilat terkejut, dia tidak menyangka Lu Changsheng begitu tenang, dan secara diam-diam mengambil peran sebagai pemimpin mereka. Tanpa dia sadari, Lu Changsheng telah menggunakan fungsi simulasi sistem untuk berulang kali mengalami pertempuran hidup dan mati, yang memungkinkannya tetap tenang bahkan dalam situasi berbahaya. Di sebuah lembah 50.011 di sebelah timur, Zheng Yeqiu, murid utama Paviliun Abadi Penyelidikan, memimpin pasukan kecil untuk beristirahat dan memulihkan diri, nyaris saja bertemu dengan para tetua sekte iblis dan ular bencana yang mengejar Lu Changsheng dan kelompoknya. Ada jejak sekte iblis di dekat sini, semua orang harus sangat berhati-hati. Xiao Menger, murid kedua dari Inquiry Immortal Pavilion, memperingatkan semua orang. Dimengerti, kakak senior. Para anggota Inquiry Immortal Pavilion menjawab serempak. Xia Ningsue sedang bermeditasi dan berlatih. Mereka dari Paviliun Penyelidikan Abadi telah memilih arah yang salah dan tidak dapat menemukan warisan Kaisar Abadi. Baru setelah menerima pesan mara bahaya dari Li Changye dari Gunung Su, mereka mengubah arah. Tiba-tiba, alis halus Xia Ningsue sedikit berkerut. Aneh. Xia Ningsue selalu merasa ada yang diam-diam mengamatinya, namun sensasi itu tidak menyenangkan. Xia Ningsue melihat sekelilingnya, tetapi tidak dapat menemukan sumber tatapan itu. Melihat ekspresi aneh Xia Ningsue, Xiao Menger bertanya, "Adik Xia, ada apa?" "Bukan apa-apa, mungkin hanya imajinasiku." Xia Ningsue menyadari perasaan diawasi telah menghilang, membuatnya semakin bingung. Sekitar setengah jam berlalu dan Lu Changsheng tiba di lembah bersama rekan-rekannya dari Gunung Su, mendorong orang-orang Paviliun Abadi Penyelidikan untuk bersiaga. Zheng Yeqiu, Xiao Menger, Xia Ningsue, dan yang lainnya telah mempersiapkan tangan mereka dengan teknik pedang, siap untuk menghunus pedang panjang mereka. Tidak, mereka adalah orang-orang dari Gunung Su. Xiao Menger mengenali Lu Changsheng. Lu Changsheng telah memberikan kesan yang luar biasa padanya di konferensi 6 jalan. Akhirnya menemukanmu. Setelah bergabung dengan Paviliun Abadi Penyelidikan, Lu Changsheng akhirnya menemukan kelompok lain untuk membantu. Kekuatan Paviliun Abadi Penyelidikan tidaklah lemah. Lu, apa yang sebenarnya terjadi padamu? Tetua Kumu memperhatikan bahwa Lu Changsheng hanya ditemani oleh sekitar 10 orang, yang membuatnya bingung. Ceritanya panjang. Lu Changsheng menjelaskan secara singkat sebab dan akibat kejadian tersebut. Keempat sekte iblis telah bergabung, dan ada ular bencana alam pemurnian Void yang terlibat. Hanya mengandalkan kami saja tidak cukup, kami perlu menemukan para tetua dari sekte lain. Zheng Yeqiu, yang memimpin tim, mengerutkan alisnya erat-erat setelah mendengar tentang kesulitan kelompok Lu Changsheng dan menjadi semakin berhati-hati. Aku punya pandangan yang sama dengan Prisia. Ngomong-ngomong, bagaimana kau bisa menemukan lokasi persis kami? Apa kau punya cara serupa untuk menemukan yang lainnya? Yang membuatku malu, aku melacakmu menggunakan teknik pelacakan 10.000 li dengan mengikuti energi spiritual suster muda Xia. Tanpa barang-barang pribadi milik sekte lain, aku akan kesulitan melacak mereka. Petik 2. Xia Ningsue yang biasanya sedingin es, tiba-tiba wajahnya memerah. Mungkinkah tatapan yang diam-diam mengawasinya sebelumnya berasal dari Lu Changsheng? Kalau saja Xia Ningsue sudah tahu sebelumnya kalau Lu Changsheng berlatih teknik pelacakan 10.000 li, mungkin dia tidak akan memberinya jimat pelarian bumi yang selalu dia bawa di tubuhnya. Karena itulah, saat siang hari tiba dan kita menentukan lokasi kita akan menggunakan jimat transmisi suara 1000 mil untuk menghubungi sekte lain. Itulah sebenarnya niatku. Zheng Yeqiu dan Lu Changsheng mencapai kesepakatan. Adik Xia, harap tenang saja, situasi hari ini luar biasa, itulah sebabnya aku harus melacak energimu. Aku tidak akan pernah menggunakannya untuk tujuan jahat. Lu Changsheng mengirimkan suaranya secara diam-diam ke Xia Ningsue. Xia Ningsue memalingkan wajahnya, tidak memberikan jawaban. Hahaha,
Aku tidak pernah menyangka bahwa aku, Zhao Wuyan, akan memiliki kesempatan untuk berbagi hidup dan mati dengan para peri dari Paviliun Abadi Penyelidikan. Aku akan mati tanpa penyesalan kali ini. Zhao Wuyan mencoba menemukan humor di tengah kesulitan. Enyah. Zheng Yeqiu sama sekali tidak peduli. Baiklah, sepertinya aku, Zhao Wuyan, ditakdirkan tidak akan beruntung dengan wanita di kehidupan ini. Karena Zheng Yeqiu berada di tingkat ke-8 alam Istana Dao, dan Zhao Wuyan hanya di tingkat ke-6, dia tidak berani menggoda dan pasrah untuk condong ke sisi Lu Changsheng. Di antara kelompok Paviliun Abadi Penyelidikan, tatapan Luo Feng tertuju pada Lu Changsheng, matanya dipenuhi rasa cemburu. Lu Changsheng, karena kamu telah memilih kematianmu sendiri, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Xia adalah milikku dan hanya milikku. Bab 97/1 butuh waktu untuk menerobos. Bab tambahan untuk Senin. Keesokan paginya, di lembah berkabut, tiba-tiba terdengar bunyi denting lonceng tembaga yang jelas, membangunkan Lu Changsheng yang tengah bermeditasi dan melakukan latihan pernafasan. Bukan hanya Lu Changsheng, rombongan dari Gunung Su dan Paviliun Penyelidikan Abadi juga terbangun kaget, menyiapkan gerakan pedang mereka, siap menyerang. Hehe, Lu Changsheng, kau telah membuat adikmu mencarimu cukup banyak. Bersikaplah baik dan berkultivasi ganda dengan adikmu, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Sosok yang memikat muncul dari balik kabut, mengenakan gaun panjang berwarna kuning muda, parasnya menawan dan menggoda, lonceng tembaga jimat di pinggangnya berdenting nyaring, menggelisahkan pikiran siapa saja yang mendengarnya. Ini adalah harta karun roh bawaan. Itu Liu Yuner dari Istana Dao Sekte Persatuan Gembira, seorang jenius tak tertandingi di tingkat ke-9. Mungkinkah kau dilacak tadi malam? Zheng Yeqiu memandang ke arah Lu Changsheng. Lu Changsheng menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Teknik pelacakan 10.000 linya telah mencapai prestasi luar biasa, dia telah dengan hati-hati menghindari kehadiran tetua Sekte Iblis, tidak mungkin Liu Yuner dapat menemukan jejak mereka. Lalu bagaimana dia menemukan tempat ini? Zheng Yeqiu mengatupkan gigi peraknya, kultivasinya berada di tingkat ke-8 Dao. Alam istana bukanlah tandingan Liu Yuner. Dari dalam kabut, sosok beberapa tetua Sekte Iblis muncul di kedua sisi lembah. Tidak hanya dari Sekte Persatuan Gembira tetapi juga orang-orang dari Lembah 10. 1000 racun. Lu Changsheng menatap murid dari Lembah 10.000 racun, berpakaian hitam dan bercadar, dengan wajah yang tidak jelas, mengendalikan ular malapetaka. Kehadirannya di sini menunjukkan bahwa ular malapetaka mungkin juga ada di lembah ini. Mendesis. Suara desisan ular yang mengerikan terdengar, dan di tengah kabut, seekor makhluk besar perlahan-lahan merayap. Sepasang mata ular hijau menatap tajam ke arah kerumunan, tubuhnya yang besar seperti bukit, dan sisiknya yang keras sebanding dengan artefak abadi. Ini adalah ular bencana yang kau bicarakan. Kelompok dari Inquiry Immortal Pavilion merasakan keputusasaan tak berujung saat melihat makhluk itu di Void Refinement Realm. Lawan seperti itu, dengan wilayah Istana Dao, sulit untuk dilawan. Apa yang harus kita lakukan? Zheng Yeqiu, murid utama Paviliun Abadi Penyelidikan, merasakan rasa tidak berdaya yang muncul di hadapan ular bencana dari pemurnian kekosongan. Dunia. Kesenjangan antara alam Istana Dao dan alam pemurnian kekosongan terlalu besar. Kehadiran ular bencana yang menindas membuat Zheng Yeqiu, yang telah mencapai alam Istana Dao tingkat ke-8, gemetar dan bahkan membuatnya tidak dapat bergerak selangkah pun. Yang kita miliki hanyalah berjuang. Murongxi menghunus pedang tinta plumnya, pasrah pada tekad yang mematikan. Terjebak oleh Sekte Persatuan Gembira, Lembah 10.000 racun, dan ular bencana, dia bahkan tidak mempunyai 1/10 pun peluang untuk menang. Luo Feng, apa yang sedang kamu lakukan? Kembalilah. Tetua kumuh dari Paviliun Abadi Penyelidikan memperhatikan Luo Feng, yang konon merupakan sekutunya, bergerak ke arah Liu Yuner sendirian, dan memarahinya. Aku tidak ingin mati bersamamu. Tatapan Luo Feng dingin saat dia berjalan ke sisi Liu Yuner. Mungkinkah kau yang membocorkan keberadaan kami? Rombongan dari Inquiry Immortal Pavilion menjadi pucat karena terkejut. Luo Feng, salah satu murid langsung dari Master Pavilion dan seorang tetua Dao. Kerajaan, tak pernah dicurigai melakukan pengkhianatan sebelumnya. Luo Feng berkata dengan nada tidak menyenangkan. Dengan nada sinis, Luo Feng berkata, sekarang sudah sampai pada titik ini, tidak ada gunanya bersembunyi lagi. Aku sudah membelot ke aula reinkarnasi. 8 tahun yang lalu, selama perjalanan ke negara bagian Huang, meskipun aku melarikan diri kembali ke sekte kami, aku telah ditangkap oleh aula reinkarnasi sebelumnya, dan Wan Daoyi memberiku racun, memaksaku untuk bertindak sebagai agen dalam. Jika aku tidak patuh, tanpa penawarnya, aku pasti akan mati karena racun itu. Untuk menyelamatkan hidupku sendiri, aku tidak punya pilihan selain mengkhianatimu. Pengkhianat. Kelompok Paviliun Abadi Penyelidikan menggertakkan gigi karena marah. Dikhianati oleh orang-orangnya sendiri adalah perasaan yang melambungkan amarah seseorang. Lu Changsheng, aku salah tadi. Aku seharusnya tidak meragukanmu. Aku benar-benar tidak menyangka adikku akan mengkhianati kita.
Jika ada kesempatan, aku akan secara pribadi mengeksekusi pengkhianat yang mengkhianati sekte kita. Zheng Yeqiu segera meminta maaf kepada Lu Changsheng, ekspresinya berubah. Dari rasa takut terhadap ular malapetaka menjadi rasa takut akan keteguhan hati. Dalam 6 sekte utama, tidak ada yang lebih tabu daripada pengkhianatan. Sebagai murid utama dari Master Pavilion Peri dari Pavilion Penyelidikan Abadi, meskipun bakat Zheng Yeqiu tidak sehebat Xiao Menger atau Xia Ningsue, dia masih bertekad untuk membersihkan sekte tersebut bahkan dengan mengorbankan nyawanya. Di sana, Luo Feng berkata kepada Liu Yuner, aku sudah memberitahumu tentang keberadaan mereka, jadi kamu juga harus menaati perjanjian kita. Ampuni nyawa Xia Ningsue dan biarkan aku yang mengurusnya. Hehe. Aku tidak pernah menyangka bahwa Pavilion Abadi Penyelidikan, yang membanggakan diri pada Dao yang benar dan memiliki seni emosi pelupa tertinggi sebagai keterampilan membela sektenya, akan memiliki murid utama dari Master Pavilion yang bernafsu pada kecantikan adik perempuannya sendiri, tenggelam dalam kebejatan tanpa ragu-ragu. Jika kabar ini keluar, perisu dari Pavilion Abadi Penyelidikan akan kalah. Menghadapi suara merdu Liu Yuner membuat semua orang di Pavilion Abadi Penyelidikan merasa tidak nyaman. Pengkhianatan Luo Feng terhadap sekte itu adalah sebuah fakta. Tatapan mata Liu Yuner jatuh pada Xia Ningsue, namun, adik perempuan yang kau inginkan memang sangat cantik, bahkan melebihiku dalam penampilan. Aku merasa enggan untuk menyerahkannya kepadamu, mungkin master sekte kita akan menyukainya. Dia. Wajah Luo Feng berubah pucat, bagaimana kau bisa mengingkari janjimu seperti itu? Kau sudah menyebut sekte Persatuan Gembira sebagai sekte iblis. Mengapa seseorang dari sekte iblis harus menepati janjinya? Aku akan melakukan apa yang aku mau, jadi jangan mengguruiku. Anda. Luo Feng ingin menyerang, tetapi Liu Yuner, seorang jenius tak tertandingi dari Dao Palace Realm, lapisan ke-9 dari Joyous Union Sect, bukanlah seseorang yang bisa diajak bicara oleh Luo Feng, yang hanya berada di lapisan kedua Dao Palace Realm. Jika dia membuat Liu Yuner marah, Luo Feng sendiri mungkin akan kehabisan tenaga. Kemudian, Liu Yuner mengalihkan perhatiannya kepada Lu Changsheng, namun, targetku adalah Lu Changsheng. Aku ingin mengolah Dao Persatuan Bahagia bersamanya untuk meningkatkan kultivasinya dan melangkah ke alam pemurnian Void. Kamu penyihir. Entah mengapa, Xia Ningsue merasakan kemarahan tak bernama muncul dalam hatinya saat melihat Liu Yuner. Namun Lu Changsheng sama sekali mengabaikan Liu Yuner. Ancaman sesungguhnya tidak datang dari Liu Yuner dari alam Istana Dao, lapisan ke-9. Meskipun Lu Changsheng hanya berada di lapisan ke-8 alam Istana Dao, ia bukanlah seorang kultivator biasa. Ia memiliki kemampuan untuk mengalahkan Liu Yuner bahkan tanpa mencapai lapisan ke-9. Yang benar-benar membuat Lu Changsheng gelisah adalah murid utama lembah 10.000 racun dan ular malapetaka yang dapat dikendalikannya. Lu Changsheng memperkirakan dalam benaknya bahwa menggunakan artefak abadi dengan kultivasinya di lapisan ke-8 alam Istana Dao mungkin tidak cukup untuk menekan ular malapetaka. Mengoperasikan artefak abadi membutuhkan sejumlah besar energi spiritual, dan Lu Changsheng hanya mempunyai satu kesempatan untuk bergerak. Oleh karena itu, ia perlu memastikan bahwa hal itu akan sangat aman. Dia perlu segera menerobos ke lapisan ke-9 alam Istana Dao. Dengarkan aku, semuanya. Aku punya rencana yang bisa membalikkan keadaan. Setelah mengambil keputusan, Lu Changsheng mengkomunikasikan rencananya kepada mereka yang hadir melalui pesan rahasia. Oh, kerumunan yang sudah putus asa, melihat secercah harapan melalui pernyataan Lu Changsheng yang tiba-tiba. Saya punya beberapa jimat pelarian bumi di sini, masing-masing mampu menembus 30 li melalui tanah. Jika kita menggunakannya secara berurutan, kita dapat langsung melarikan diri sejauh 100 li. Tetapi melarikan diri sejauh 100 li saja tidak cukup. Orang-orang dari Sekte Persatuan Gembira dan Lembah 10.000 Racun akan segera menyusul. Para tetua dari sekte-sekte itu pasti punya banyak jimat untuk mengejar. Tepat sekali, tapi niatku bukan untuk melarikan diri, melainkan untuk mengulur waktu. Aku akan memberimu sejumlah jimat dan pil ramuan ajaib saat waktunya tiba. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu akan melindungiku saat aku butuh waktu untuk menerobos. Bab 98, Penempatan Pembaruan Tambahan di Malam Hari. Oke. Setelah mendengar rencana Lu Changsheng, semua orang setuju. Pada titik ini, tidak ada pilihan selain mempercayai Lu Changsheng. Beberapa jimat muncul dari dalam lengan baju Lu Changsheng yang besar. Murid utama Lembah 10.000 Racun itu mencibir, Liu Yuner, jangan buang waktu. Habisi mereka dengan cepat untuk menghindari komplikasi yang tidak perlu. Aku mengerti, tapi kita harus menyelamatkan nyawa Lu Changsheng. Aku butuh kekuatannya untuk melangkah ke alam pemurnian Void. Di tangan kanan Liu Yuner, sebuah belati ungu muncul. Bilahnya hanya sepanjang 3 inci, tetapi dipenuhi dengan cahaya ungu, yang tidak diragukan lagi merupakan harta karun roh bawaan. Mendesis. Lembah 10.000 Racun memacu ular malapetaka, yang menjulurkan lidahnya yang merah dan menimbulkan angin busuk yang mencurigakan. Seorang tetua dari Paviliun Abadi Penyelidikan menunjukkan rona ungu di wajahnya, memperlihatkan tanda-tanda keracunan, karena ki sejati internalnya menghilang.
Ini adalah pil kekebalan semua racun, minumlah dengan cepat. Tetuaku mau buru-buru memberi tetua itu pil untuk mendetoksifikasinya, makhluk ini benar-benar tangguh. Racun yang dikeluarkannya saja sudah mengerikan, tidak heran ia dikenal sebagai bencana di zaman kuno. Semuanya, berkumpullah di hadapanku. Lu Changsheng mengirim pesan lewat telepati, mengeluarkan jimat pelarian bumi, dan mengisinya dengan ki sejati. Setelah dialiri ki sejati, jimat pelarian bumi bersinar dengan cahaya keemasan, menyelimuti Lu Changsheng dan rekan-rekannya. Tidak bagus, mereka berencana menggunakan jimat pelarian bumi untuk melarikan diri. Liu Yuner segera mengambil jimat, mencoba mengunci Lu Changsheng dan kelompoknya. Jimat penghalang kayu. Sebelum melarikan diri, Lu Changsheng melemparkan jimat kedua. Ini adalah jimat penghalang kayu, tingkat 7 yang dikembalikan ke Lin Qingzi, peningkatan dari jimat penjara kayu, tingkat 5, yang secara instan dapat menciptakan wilayah kayu yang membentang sejauh 10 mil. Jimat penghalang kayu menyala dengan cahaya hijau, dan kekuatan magisnya membentuk wilayah kayu sejauh 10 mil. Tanah di dalam lembah hancur, dinding kayu yang tak terhitung jumlahnya berdiri, dan tanaman merambat tumbuh liar, menjebak orang-orang dari Sekte Persatuan Gembira dan lembah 10.000 racun. Sementara itu, jimat pelarian bumi telah berlaku, dan dalam sekejap, Lu Changsheng dan orang-orangnya muncul 30 mil jauhnya. Lu Changsheng terus-menerus menggunakan 5 jimat pelarian bumi, bergerak cepat di bawah tanah, memimpin kelompok itu sejauh lebih dari 100 mil. Mereka akan segera menyusul. Aku butuh waktu untuk membuat terobosan, kau harus menahan mereka selama mungkin. Lu Changsheng tahu bahwa terus melarikan diri akan sia-sia. Dia harus menerobos ke lapisan ke-9 alam Istana Dao secepat mungkin dan menggunakan artefak abadi untuk menekan ular bencana agar dapat membalikkan keadaan. Ramuan tingkat 3, pil darah merah, pil esensi konsolidasi darah merah, tingkat 5, dan pil pemulihan darah Phoenix 1, tingkat 7 untuk mempercepat pemulihan ki darah. Pil roh bumi tingkat 4, pil roh surgawi tingkat 5, dan pil dajuki tingkat 6 untuk mempercepat pengumpulan energi spiritual alam. Lu Changsheng mengeluarkan sekantung pil ramuan dan membagikannya kepada kelompok itu. Sekte Gunung Su dan Paviliun Abadi Penyelidikan siap menyerahkan nyawa mereka untuk melindunginya, jadi Lu Changsheng tidak berhemat dalam membeli pil ramuan. Pil-pil ini bisa dengan mudah diperoleh nanti, tapi seseorang hanya punya satu nyawa, dan jika hilang, nyawanya tidak ada lagi. Perisia, jimat Dewa Zurong, ini untukmu gunakan. Lu Changsheng menyerahkan jimat ofensif tingkat 7 kepada Xia Ningsue. Karena Lu Changsheng akan berkonsentrasi penuh pada terobosan dan tidak akan mampu bertarung, dia hanya bisa meningkatkan kekuatan rekan-rekannya. Di antara kelompok itu, Murongxi, Xiao Menger, Xia Ningsue, dan Zheng Yeqiu memiliki kultivasi tertinggi. Zhao Wuyan, yang berada di lapisan ke-6 alam Istana Dao, masih memiliki celah yang cukup besar untuk diatasi. Meskipun aku tidak tahu cara apa yang kau miliki untuk mengalahkan mereka setelah menerobos ke lapisan ke-9 alam Istana Dao, aku pasti akan bertahan sampai terobosanmu selesai. Xia Ningsue mengambil jimat Dewa Zurong, matanya yang cerah dipenuhi dengan tekad. Murong, di antara semua yang hadir, kamu memiliki tingkat kultivasi tertinggi, jadi hanya kamu yang bisa mengeluarkan kekuatan penuh dari jimat ini. Lu Changsheng kemudian menyerahkan jimat tingkat 8, jimat pengusiran setan petir ilahi, kepada Murongxi. Meskipun bakat Xia Ningsue melampaui bakat Murongxi, namun Murongxi telah berkultivasi dalam waktu yang lebih lama. Sebelum Lu Changsheng berhasil mencapai tingkat ke-9 dari ranah Dao Palace, Murongxi adalah orang yang paling cocok untuk menggunakan jimat tingkat 8. Ini adalah mantra pengusiran setan petir ilahi, aku hanya pernah melihat satu pada Tuan sebelumnya, tapi tak kusangka kau benar-benar memiliki jimat seperti itu. Murongxi, yang telah berkultivasi selama ratusan tahun dan berpengetahuan luas, mengenali mantra pengusiran setan guntur ilahi tingkat 8 dari gambar dan tulisan kuno pada jimat tersebut. Jimat tingkat tinggi seperti itu jarang dimiliki bahkan oleh para kultivator di alam pemurnian kekosongan, apalagi digunakan oleh para kultivator alam Istana Dao, yang tidak dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan sihir yang terkandung dalam jimat tingkat 8 karena tingkat kultivasi mereka yang tidak memadai. Jangan merasa sia-sia menggunakannya, kakak. Selama itu menyelamatkan hidupmu, gunakanlah tanpa ragu. Murongxi dengan hati-hati menyimpan jimat tingkat 8, jimat pengusiran setan petir ilahi. Jika dia memiliki tingkat kultivasi alam pemurnian void dan dapat mengaktifkan sepenuhnya kekuatan mantra pengusiran setan petir, itu saja sudah cukup untuk membasmi ular bencana. Qingzi, Chen Yao, kalian berdua bersembunyilah di gua ini. Apapun yang terjadi, jangan ikut bertempur. Kalian tidak hanya tidak akan mampu menghalangi musuh bahkan untuk sesaat, tetapi kalian juga akan mengalihkan perhatian kita. Ini adalah jimat tingkat 6, jimat penyembunyian roh, hanya ada 2, gunakan untuk menyembunyikan keberadaanmu. Jika aku celaka dalam pertempuran, kau harus melarikan diri dan membalas dendam untukku di masa depan. Setelah membagikan jimat dan pil ramuan, Lu Changsheng memberikan 2 jimat kelas 6 kepada Lin Qingzi dan Chen Yao.
Yang seorang memiliki hati orang lugu dan yang lain memiliki fisik wanita misterius 9 surga, asalkan mereka berdua tumbuh dewasa, mereka akan mampu membalaskan dendamnya. Lu Changsheng telah memperhitungkan setiap kemungkinan skenario dalam rencananya. Murid tidak kompeten dan tidak dapat membantu guru. Di masa depan, saya akan lebih tekun berkultivasi agar dapat segera mengejar guru. Lin Qingzi juga memahami bahwa seorang kultivator di alam jiwa baru lahir tidak akan berguna dalam pertempuran ini dan hanya bisa menonton pertempuran tanpa menghalangi. Murid Gunung Su, Chen Yao, berterima kasih atas perhatian yang diberikan oleh tetua Lu. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, aku akan bergabung dengan Lin untuk membalas dendam untukmu, tetua. Chen Yao menggigit bibir tipisnya, tekadnya teguh. Baiklah, aku akan mulai menerobos. Setelah membuat pengaturannya, Lu Changsheng tidak punya pilihan selain mempertaruhkan segalanya. Dia memilih bersembunyi di sebuah gua, mengambil inti emas naga banjir. Cahaya keemasan dari inti emas naga banjir menerangi gua, dan kelelawar yang tak terhitung jumlahnya, yang terkejut oleh kekuatan iblisnya, terbang keluar dari gua. Dibandingkan sebelumnya, kilau inti emas naga banjir telah jauh meredup. Selama dia memurnikan kekuatan iblis yang tersisa di inti emas naga banjir, dia bisa melangkah ke alam istana Dao tingkat ke-9. Ketika semua bergejolak menjadi ada, lahir sebelum langit dan bumi, dalam ketenangan dan keluasan, berdiri sendiri tanpa perubahan, berputar tanpa henti. Lu Changsheng mulai mengoperasikan teknik Tai King Wuji untuk memurnikan inti emas naga banjir. Kekuatan iblis inti emas naga banjir dengan cermat dilucuti dan diasimilasi ke dalam tubuh Lu Changsheng. Di luar gua, Murong Si, Xia Ningsui, Zheng Yeqiu, Xiao Menger, Zhao Yan, Tetua Kumu, dan pelindung lainnya semuanya berada dalam kondisi waspada tinggi, menelan pil ramuan, dan meningkatkan kondisi mereka ke puncak. Aku penasaran seberapa besar peluang Lu untuk menghadapi ular bencana alam pemurnian kekosongan itu setelah berhasil menembus alam istana Dao tingkat 9. Meskipun tetua Kumu memiliki keyakinan terhadap Lu Changsheng, dia tidak dapat membayangkan bagaimana Lu Changsheng akan membalikkan keadaan. Pada titik ini, kita hanya bisa percaya padanya. Kalau saja Luo Feng tidak mengkhianati kita, kita tidak akan berada dalam kesulitan seperti ini. Bahkan jika kita kalah dalam pertempuran nanti, kita harus melenyapkan pengkhianat itu. Zheng Yeqiu memandang ke arah timur, merasakan kehadiran para tetua sekte iblis dari Sekte Persatuan Gembira dan lembah 10.000 racun yang mendekat dengan jimat pelarian bumi. Bab 99, Penentuan Pembaruan Tambahan di Malam Hari. Dingling. Suara bel tembaga yang menusuk telinga terdengar, dan orang-orang dari Gunung Su serta Paviliun Abadi menjadi tegang, dengan ekspresi muram di wajah mereka. Puluhan bayangan gelap muncul dari bawah tanah, pasukan pengejar dari Sekte Persatuan Gembira dan lembah 10.000 racun telah tiba. Liu Yuner memegang jimat Earth Escape yang menyala di tangannya, yang kemudian berkobar dan berubah menjadi abu. Aku tidak menyangka kalian semua memiliki jimat penghalang kayu, kelas 7, yang membuatku membuang banyak waktu dan bahkan menggunakan jimat pelarian bumi untuk mengejar kalian. Tetapi bahkan jika kalian melarikan diri ke ujung bumi, kalian tidak akan bisa lepas dari telapak tanganku. Lu Changsheng, keluarlah dengan patuh dan berkultivasilah bersamaku. Sebelum kalian mati, kalian masih bisa menikmati kebahagiaan dunia manusia, dan kalian tidak akan kehilangan apapun. Aneh, kemana dia pergi? Liu Yuner memindai Gunung Su yang sepenuhnya waspada dan inquiry immortal. Orang-orang pavilion tetapi tidak menemukan jejak Lu Changsheng. Tiba-tiba, Liu Yuner mendongak ke langit di atas lembah, hanya melihat aura ungu datang dari timur, membentang sejauh 100 mil dalam bentangan luas, berputar perlahan seperti pusaran, fenomena langit. Tetua lembah 10.000 racun berkata dengan lembut, ini adalah fenomena surgawi yang disebabkan oleh seseorang yang telah mengolah teknik Tai King Wuji saat mereka berhasil menerobos. Semakin kokoh fondasi seseorang, semakin besar fenomena surgawi yang dipicunya. Dia belum menarik kesengsaraan surgawi, yang menunjukkan bahwa dia belum akan menerobos ke alam pemurnian kekosongan. Jika tebakanku benar, dia akan memasuki alam istana Dao tingkat ke-9. Jadi begitulah, dia bersembunyi dan membuat terobosan. Tidak disangka setelah berkultivasi selama lebih dari 200 tahun, kultivasi seseorang dapat mencapai tingkat ke-9 dari ranah Dao Palace. Aku semakin tertarik padanya. Jika aku dapat menyerap kultivasinya, aku dapat dengan mudah mencapai ranah Void Refinement. Jangan ganggu terobosannya, semakin tinggi kultivasinya, semakin maju Dao of Joyous Union milikku. Mata indah Liu Yuner berkilauan dengan jejak keserakahan. Dao Persatuan Gembira mensyaratkan pasangannya harus tampan dan mempunyai kultivasi yang tinggi agar dapat meningkatkan kultivasinya secara signifikan. Liu Yuner, gembira dengan prospek itu, ingin mengubah Lu Changsheng menjadi kualinya untuk berkultivasi. Aku mengerti, tapi untuk jaga-jaga, mari kita selesaikan masalah ini di luar dulu. Tetua lembah 10.000 racun berpikir bahwa bahkan jika Lu Changsheng mencapai ranah istana Dao, dia tidak akan sebanding dengan ular bencana yang dikendalikannya, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Oleh karena itu,
dia memutuskan untuk membantu Liu Yuner dan menyingkirkan Murong Si, Xiao Menger, dan Xianing Sui, para talenta dari Gunung Su dan Paviliun Abadi Penyelidikan, terlebih dahulu. Jika tidak, begitu mereka tumbuh lebih kuat, mereka akan menjadi ancaman yang signifikan bagi 4 sekte iblis besar. Penyihir, jika kau ingin berkelahi, lakukan saja. Aku, Zhao Wuyan, tidak takut padamu. Zhao Wuyan mengaktifkan pedang angin pengejarnya, dan semburan ki pedang biru melesat ke angkasa, menimbulkan angin kencang dan awan. Bagaimanapun juga, dia, Zhao Wuyan, adalah seorang praktisi alam istana Dao tingkat ke-6 dan merupakan ancaman bagi banyak tetua sekte iblis. Satu-satunya targetku adalah Lu Changsheng. Liu Yuner menatap salah satu tetua sekte Persatuan Gembira, yang kemudian memanggil cincin korosi jantung, dengan ki iblis yang sangat kuat mengalir deras untuk menghadapi pedang angin pengejar. Tetua sekte Persatuan Gembira ini juga menonjol di antara rekan-rekannya, dengan kultivasinya pada alam istana Dao tingkat ke-6 yang sama. Zhao Wuyan baru saja memasuki tingkat ke-6 alam Dao Palace, sementara sesepuh sekte Joyous Union ini telah berada di tingkat ini untuk waktu yang cukup lama. Kekuatannya lebih dalam daripada Zhao Wuyan, dan ki iblis dari Heart Corrosion Ring mengalahkan ki pedang dari Chasing Wind Sword. Menyerang. Para tetua sekte iblis dari sekte Persatuan Gembira dan lembah 10.000 racun bergerak bersama-sama, senjata ajaib mereka membubung tinggi ke angkasa, tekanan dan energi yang mengerikan menghancurkan pepohonan di dekatnya, membuat debu beterbangan, dan menyebabkan tanah retak. Mendesis. Ular malapetaka menerkam dengan angin busuk, kecepatannya yang dahsyat tidak sesuai dengan tubuhnya yang besar. Binatang buas. Xiao Menger menjerit pelan saat dia mengoperasikan seni melupakan emosi tertinggi tingkat ke-6, memanggil pedang terbangnya dan menebas ular bencana. Angin kencang itu bagaikan bilah pedang, dan saat pedang terbang itu mengenai kepala ular itu, ia menimbulkan suara seperti benturan logam, hanya menggores sedikit darah pada sisik-sisiknya sementara darah ular hitam mengucur keluar. Tiba-tiba ular malapetaka itu membuka lebar-lebar rahangnya yang besar, memperlihatkan taring-taringnya yang tajam dan menyemburkan semburan bisa berwarna hitam ke arah orang-orang dari Gunung Su dan Paviliun Abadi Penyelidikan. Hindari itu. Kelompok itu buru-buru bergegas menghindarinya. Ah! Seorang tetua Paviliun Abadi Penyelidikan tidak dapat menghindar tepat waktu dan terkena racunnya, tubuhnya langsung terkorosi dan mereka berteriak kesakitan. Di tempat kerumunan awalnya berdiri, batu-batu besar hancur oleh cairan hitam beracun, membentuk lubang besar selebar puluhan kaki dan kedalaman lebih dari 10 kaki. Seorang tetua dari lapisan kedua istana Dao langsung dimusnahkan. Semua orang di Paviliun Abadi Penyelidikan merasa ketakutan. Ular bencana itu setara dengan seorang kultivator alam pemurnian kekosongan, dan dengan tubuh yang kuat dan racun yang mematikan dari makhluk iblis, dia bahkan lebih merepotkan daripada kultivator alam pemurnian kekosongan biasa. Pertempuran telah dimulai. Lu Changsheng, yang merasakan gangguan di luar, masih mempercepat pemurnian inti emas naga banjir, berusaha sekuat tenaga untuk melangkah ke lapisan ke-9 istana Dao secepat mungkin. Itu masih belum cukup cepat. Lu Changsheng sangat cemas. Jika pertempuran berlanjut, dan semua orang di luar musnah, dia mungkin tidak dapat memurnikan inti emas naga banjir tepat waktu. Tanpa bantuan Murong Si, Xiao Menger, dan Xianing Sui, bahkan jika Lu Changsheng mengaktifkan artefak abadi dan berusaha sekuat tenaga untuk menekan ular bencana, ki sejati yang tersisa tidak akan cukup untuk menghadapi tetua sekte iblis lainnya. Oleh karena itu, Lu Changsheng harus menerobos secepat mungkin. Tiba-tiba, artefak abadi yang lebih rendah, kuali naga yin yang di dalam istana Dao bergetar pelan, dan benar-benar menarik inti emas naga banjir ke dalam kuali. Pola pada inti emas naga banjir dengan cepat larut, dan kekuatan iblis berubah menjadi energi spiritual yang kaya. Mungkinkah kuali naga yin yang dapat mempercepat pemurnian inti emas iblis? Lu Changsheng menemukan bahwa artefak abadi yang lebih rendah ini benar-benar serbaguna. Meskipun kuali naga yin yang bukan harta karun yang difokuskan pada serangan, namun nilainya tidak kalah dengan artefak abadi lainnya yang lebih rendah. Dengan kuali naga yin yang mempercepat pemurnian kekuatan iblis dalam inti emas naga banjir, kecepatan terobosan Lu Changsheng tiba-tiba meningkat. Lu Changsheng, kamu pasti bersembunyi di gua itu, kan? Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Suara Liu Yuner terdengar, dan ekspresi Lu Changsheng sedikit berubah. Jika Liu Yuner tiba-tiba menghentikan terobosannya, itu pasti akan berakhir dengan kegagalan. Liu Yuner adalah seorang gadis suci dari Sekte Persatuan Gembira di lapisan ke-9 Istana Dao. Jika dia memasuki gua dan merasakan keberadaan artefak abadi, dia pasti tidak akan membiarkan Lu Changsheng menerobos dengan mudah. Aura Liu Yuner semakin dekat, tiba-tiba auranya berhenti di pintu masuk gua. Seseorang telah menghentikannya. Lu Changsheng terus berfokus pada terobosannya, dengan tubuh tahu bawaan dengan panik menyerap kekuatan iblis yang disempurnakan dengan bantuan kuali naga yin yang. Di luar gua, para tetua dari Gunung Su, Paviliun Abadi Penyelidikan, Sekte Persatuan Gembira, dan lembah 10.000 racun dari keempat sekte saling bertarung dengan sengit. Kepala ular bencana yang besar itu menghantam puncak gunung,
kekuatannya yang dahsyat bagaikan tanah longsor, menyebabkan gunung itu runtuh, dengan batu-batu besar berhamburan ke segala arah. Seorang tetua Gunung Su ditabrak sampai mati oleh ular malapetaka, kemudian jasadnya terkubur oleh batu-batu yang runtuh. Dentang. Murongsi menggunakan ilmu pedang Taiyin, dan pedang tinta plum miliknya menghantam ular malapetaka, nyaris tak berhasil menembus sisiknya, dan tak mampu melukainya secara mendasar. Murongsi merentangkan jari-jari tangan kirinya, dan sebuah jimat muncul di telapak tangannya. Pada saat ini, hanya dengan menggunakan mantra pengusiran setan petir ilahi, tingkat 8 dari Lu, mereka dapat melukai ular bencana dengan parah. Zheng Yeqiu, Xiao Menger, dan para master lainnya dari Enquiry Immortal Pavilion memanggil pedang terbang mereka, berhadapan dengan para tetua Sekte Iblis dari Sekte Persatuan Sukacita dan Lembah 10.000 Racun, dengan berbagai harta sihir yang beradu di langit. Kekuatan Sekte Persatuan Gembira dan Lembah 10.000 Racun tidak kalah dari Paviliun Abadi Penyelidikan. Kau tidak akan bisa melangkah lebih jauh lagi, tegas Xiao Ningsue sambil menghunus pedang pengasingan kasih sayang, menghalangi Liu Yuner, dia pernah menyelamatkan hidupku, dan sekarang giliranku untuk membayar hutangnya. Bab 100, Alam Istana Dao Level 9. Hampir selesai. Aura Lu Changsheng meningkat drastis, dan dia akan melangkah ke tingkat ke-9 Alam Istana Dao. Inti emas naga banjir, yang disempurnakan sepenuhnya oleh kualin naga Yin Yang, memberi Lu Changsheng pasokan energi spiritual berlimpah yang dibutuhkan untuk terobosannya ke tingkat ke-9 Alam Istana Dao. 8 tahun, dari alam jiwa baru lahir tingkat ke-9 ke alam Istana Dao tingkat ke-9, melintasi alam utama, kecepatan kultivasi seperti itu sungguh tak terpikirkan. Apa yang terjadi di sini? Aku punya firasat tidak enak. Untuk menghindari masalah yang berkepanjangan, sepertinya tidak ada waktu untuk terlibat denganmu lebih jauh. Liu Yuner memegang belati harta karun roh bawaan berwarna kecubung, menatap ke arah Ki Ungu yang berkumpul di gua tempat Lu Changsheng tengah bermeditasi, dan dia merasakan firasat buruk. Awalnya, Liu Yuner berencana untuk menunggu Lu Changsheng mencapai tingkat ke-9 dari Dao Palace Realm, lalu mencoba menangkapnya hidup-hidup dan memaksanya untuk berkultivasi ganda. Sekarang, dia berubah pikiran. Meskipun kau adalah gadis suci Paviliun Abadi Penyelidikan, kultivasimu masih dangkal. Mati di tanganku, Liu Yuner, adalah suatu kehormatan bagimu. Liu Yuner mengalihkan pandangannya ke Xiao Ningsue yang menghalangi pintu masuk gua. Xiao Ningsue dipenuhi bekas luka, pakaiannya yang seputih salju kadang-kadang memperlihatkan bekas sayatan pedang Qi, berlumuran darah segar. Xiao Ningsue menelan daju Qi dan menggunakan pedang pemutus kasih sayang untuk menopang tubuhnya, mengabaikan darah yang menetes dan menatap dengan menantang setiap gerakan Liu Yuner, masih menghalangi pintu masuk gua, satu kata setiap kalinya, aku bilang, kau tidak akan mengambil langkah maju lagi. Kalau begitu, pergilah dan mati. Cahaya ungu menyala saat belati kecubung menerjang Xiao Ningsue. Nyaris tak berhasil menangkis belati itu dengan pedang pemutus kasih sayang, Xiao Ningsue mengayunkan tangan kirinya, mengirimkan bayangan hitam terbang ke arah Liu Yuner, yang kemudian menempel pada gaun kuning angsa miliknya. Secepat yang diperintahkan hukum, Xiao Ningsue mengaktifkan jimat itu, yang berkobar hebat, dan apinya membubung ke langit. Brengsek. Liu Yuner mengenali itu sebagai jimat Dewa Zurong tingkat 7, dan raut wajahnya berubah. Api ilahi dari jimat Dewa Zurong membakar gaun itu, dan pakaian ajaib Liu Yuner tidak mampu menahan api ilahi yang ditimbulkan oleh jimat tingkat 7. Penyihir, bagaimana menurutmu tentang kekuatan jimat ini? Jangan berpikir ini bisa membunuhku. Liu Yuner melafalkan syair kenangan, dan suara dering yang jelas terdengar dari lonceng tembaga di pinggangnya. Air berkilauan, dan api ilahi dari jimat Dewa Zurong berangsur-angsur menghilang. Harta karun roh bawaan ini benar-benar dapat menyerap kekuatan jimat. Wajah Xiao Ningsue menjadi pucat. Liu Yuner tidak hanya memiliki satu harta sihir bawaan, lonceng tembaga di pinggangnya adalah harta roh bawaan kualitas atas dan salah satu harta sihir pertahanan terkuat dari Sekte Persatuan Gembira. Kau telah menghancurkan gaun kesayanganku. Aku akan menyiksamu dengan cara yang paling menyakitkan. Tatapan mata Liu Yuner yang menyeramkan melintas, dan lonceng tembaga itu melayang ke atas saat dia menuangkan sejumlah besar truki ke dalamnya, dan lonceng tembaga itu meledak dengan cahaya ungu yang cemerlang, keterampilan memadamkan jiwa. Cahaya ungu menyerang Xiao Ningsue. Sambil memegang pedang pengasingan, dia mencoba menghalangi cahaya ungu itu, tetapi sebagai harta karun sihir serangan, pedang itu tidak mampu menghentikan cahaya ungu aneh itu. Ular bencana masih mendatangkan malapetaka, seorang tetua Paviliun Abadi Penyelidikan ditelan utuh oleh ular bencana, mati tanpa mayat utuh. Serangan banyak tetua alam Istana Dao tidak berhasil melawan ular bencana, meskipun harta karun roh bawaan nyaris tak mampu menembus pertahanan ular bencana, namun tak dapat melukai hakikat. Tetua dari Lembah 10.000 Racun, yang mengendalikan ular bencana, tiba-tiba mendongak ke gua tempat Lu Changsheng bersembunyi. Dia melihat pusaran ungu berputar cepat, dengan aura Lu Changsheng naik dengan cepat. Dia tidak boleh dibiarkan melakukan terobosan, atau mungkin akan ada konsekuensi yang tidak terduga.
Tetua lembah 10.000 racun menyadari bahwa tindakan aneh Lu yang menerobos di tengah pertempuran mungkin memiliki tujuan khusus dan dengan demikian mengubah mantranya. Tubuh besar ular bencana mulai merangkak menuju gua tempat Lu Changsheng berada. Tidak, kita tidak bisa membiarkan ular bencana mengganggu terobosan Lu. Murongxi menyalurkan ki sejati ke dalam mantra pengusiran petir ilahi tingkat 8. Mantra itu menghasilkan petir, yang terpantul di mata jernih Murongxi. Tiba-tiba langit tertutup awan gelap, petir menyambar dan guntur menggelegar, disertai angin menderu kencang. Kehadiran mantra pengusiran setan petir ilahi menyebar kemana-mana, dan alih-alih Lu Changsheng, Murongxi menjadi fokus perhatian semua orang. Ular bencana juga tertarik pada Murongxi yang berada di tingkat ke-9 alam Istana Dao. Jimat kelas 8, Jimat Pengusiran Setan Petir Ilahi. Seorang tetua dari Sekte Iblis mengenali jimat di tangan Murongxi dan menunjukkan ekspresi ketakutan. Seorang kultivator alam Istana Dao tidak akan sanggup menahan kekuatan jimat tingkat 8. Bahkan Murongxi, yang menggunakan jimat tingkat 8 ini, tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuh dari mantra pengusiran setan guntur ilahi. Tetapi tidak ada waktu untuk pertimbangan seperti itu sekarang. Guntur surgawi yang agung, bunuh iblis-iblis jahat, secepat perintah hukum. Dengan teriakan ringan dari Murongxi, guntur bergemuruh, dan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit, menerangi langit dan bumi. Murongxi mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengaktifkan mantra pengusiran setan petir ilahi, menyerang ular malapetaka dan tetua dari lembah 10.000 racun dengan kekuatan petir surgawi. Apakah itu berhasil? Xiao Menger dan Zhao Wuyan yang tengah berjuang dalam pertempuran, semuanya berharap agar jimat tingkat 8 ini dapat memusnahkan ular malapetaka, memberikan mereka dan seluruh anggota Sekte Persatuan Gembira serta tetua lembah 10.000 racun kesempatan untuk bertarung. Huf. Murongxi telah mengeluarkan terlalu banyak ki sejati, dan kultivasinya di lapisan ke-9 alam Istana Dao tidak cukup untuk mengaktifkan mantra pengusiran setan guntur ilahi sepenuhnya. Jimat itu meredup, kekuatan magis yang terkandung di dalamnya hilang sepenuhnya. Setelah sambaran petir surgawi yang tak terhitung jumlahnya menyambar, hutan menjadi kacau balau, banyak pohon tua membara dengan asap hitam mengepul. Mendesis. Suara desisan ular yang mengerikan bergema, memenuhi hati orang-orang dari Gunung Su dan Paviliun Abadi Penyelidikan dengan keputusasaan sekali lagi. Di tengah-tengah bumi yang hangus itu, seekor binatang purba besar melilitkan tubuhnya, menahan serangan jimat tingkat 8, mantra pengusiran setan petir ilahi. Akan tetapi, ular malapetaka juga berada dalam kondisi yang buruk, lapisan sisik terluarnya hangus, dagingnya kusut, dan darah hitam mengucur keluar. Kekuatan jimat tingkat 8 benar-benar menakjubkan. Jika kultivasiku selangkah lebih maju, dengan mantra pengusiran setan petir ilahi ini, aku pasti bisa membunuh binatang buas ini, tapi... Mata Murongxi perlahan kehilangan harapan. Ini adalah pilihan terakhirnya. Bahkan jimat tingkat 8 tidak bisa membunuh ular bencana, tamatlah riwayat kita kali ini. Zhao Wuyan semakin putus asa. Ular malapetaka yang terluka menjadi semakin ganas, menabrak gua tempat Lu Changsheng berada, menyebabkan seluruh gunung bergetar dan batu-batu berjatuhan. Berhasil. Di dalam gua, aliran energi ungu yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, dan Lu Changsheng tiba-tiba membuka matanya. Pada saat itu, dia telah sepenuhnya memurnikan kekuatan iblis inti emas naga banjir, secara resmi memasuki lapisan ke-9 alam Istana Dao. Aura Lu Changsheng benar-benar diperbarui. Semua kekuatan iblis dari inti emas naga banjir berusia 3.000 tahun diserap oleh Lu Changsheng, dan meskipun itu merupakan terobosan sementara, ki sejati di dalam dirinya melonjak dengan ganas. Sudah waktunya untuk membunuh iblis itu. Lu Changsheng bangkit berdiri, mengabaikan batu-batu yang jatuh di dalam gua, dan terbang menuju pintu masuk. Xia Ningsui, yang menjaga pintu masuk, telah terjatuh ke tanah, tatapannya kosong, tak bergerak. Sementara itu, gadis suci dari Sekte Persatuan Gembira, Liu Yuner, berada di sampingnya, memegang sebuah lonceng di tangannya. Apa yang telah kau lakukan padanya? Mata Lu Changsheng terus-menerus dipenuhi dengan niat membunuh, nadanya sedingin es. Dia hanyalah mainan bagi lonceng neraka, untuk menyebarkan jiwanya ke angin. Lu Changsheng, jika kamu tidak menyerah dengan sukarela, nasibmu akan sama saja. Liu Yuner hendak mengancam Lu Changsheng, tetapi aura yang dipancarkannya membuatnya merasa sangat gelisah. Kultivasi Lu Changsheng setara dengannya, tetapi fondasinya bahkan lebih kokoh.